Istriku akan menghabiskan semua uangnya yang 10 yuan untukku. Namun, tepat pada hari dia hamil, aku justru memilih untuk bercerai dan menghilang. Aku juga meninggalkan sejumlah utang yang besar untuknya. Untuk menghindari para kreditor, dia setiap hari bersembunyi dan melarikan diri sambil hamil. Jika merasa mengantuk, dia tidur di bawah jembatan. Jika lapar, dia akan mengais di tempat sampah. Semua orang mencemuhku sebagai bajingan. Tanpa mereka ketahui, sebenarnya aku sudah mengidap penyakit terminal. 5 tahun yang lalu, aku pergi berobat ke luar negeri tanpa istriku. Namun, kondisi kesehatan tiba-tiba memburuk dan aku pingsan seketika. Ketika aku sadar, sudah 2,5 tahun berlalu. Meskipun kondisiku sudah terkontrol. Namun, keparahan berikutnya akan jadi saat kematianku. Setelah itu, aku meminta seseorang untuk mencari tahu kabar tentang istriku. Ternyata ketika aku pergi, ibu dan anak itu mengalami banyak penderitaan. Mereka bahkan membenciku dengan sangat. Aku berpikir sangat lama. Aku memutuskan untuk tidak mengganggu kehidupan mereka yang sudah tenang. Bagaimanapun juga, saya adalah orang yang bisa mati kapan saja. Selama 3 tahun berikutnya, saya menjalani perawatan rasa sakit setiap hari. Menggunakan sisa waktu saya untuk membangun sebuah kekaisaran bisnis. Dengan bantuan saya secara diam-diam. Istri saya sekarang, Liu Ruyan, adalah bintang papan atas yang sedang naik daun. Dia telah debut selama 4 tahun. Totalnya telah merilis 99 lagu. Setiap lagu menduduki tangga lagu. Dan hari ini, semua jurnalis musik terkenal di seluruh Daxia. Bahkan termasuk wali kota Modu duduk di barisan penonton. Semua orang hanya karena satu hal. Lagu ke-100 Liu Ruyan akan dirilis hari ini. Wanita kesayangan surga Liu Ruyan debut 4 tahun yang lalu. Sebelum debut, ia bersih seperti selembar kertas putih. Sampai hari ini, penggemar dan media, selain tahu bahwa namanya Liu Ruyan, mereka tidak mengetahui apapun tentang latar belakangnya. Ada lebih banyak spekulasi di internet. Setiap kali selalu memicu perhatian besar. Suatu waktu menjadi salah satu dari 10 misteri terbesar Daxia. Dan hari ini, dia akan mengungkapkan asal-usulnya di lokasi konferensi pers. Di sebuah rumah kecil tidak jauh dari situ. Seorang pria berusia 30-an dengan wajah yang pucat. Melihat siaran langsung di layar. Pria ini adalah saya. Pria yang paling mencintai Liu Ruyan. Juga bajingan yang paling melukainya. Hari ini adalah hari rilis lagu ke-100 Liu Ruyan. Ini adalah kesempatan terakhir saya untuk melihatnya. Kini waktu saya sudah tidak banyak. Saya datang ke sini hanya untuk melihat Liu Ruyan untuk terakhir kalinya. Saya tidak ingin menutup mata dengan penyesalan. Saya memegang sebuah buku harian di tangan saya. Di buku harian itu tertulis besar-besar buku harian bajingan. Buku harian bajingan ini mencatat semua kejadian sejak saya mengenal Liu Ruyan. Semua perbuatan bajingan. Juga memuat banyak janji saya. Saya ingin mengingat kembali sebelum menutup mata. Mengenang kembali setiap momen dengan Liu Ruyan. Sekarang karena kondisi penyakit memburuk, hidup saya hanya tersisa 3 bulan lagi. Melihat keadaan saya yang menderita, sahabat terbaikku, Shitou, menepuk punggungku. Siapa yang bisa menyangka bahwa bapak baptis musik yang terkenal di dunia musik ini, ternyata adalah orang yang sangat mencintai. Aku mengangkat kepalaku. Tidak berkata apa-apa. Bapak baptis musik apa? Jika bukan karena Ruyan, dunia ini seharusnya tidak memiliki bapak baptis ini. Aku tidak melanjutkan perkataan Shitou. Perlahan-lahan aku menutup mataku. Aku memang sangat mengantuk. Aku sekarang seperti ini. Setelah sedikit terbangun, aku harus tidur sangat lama. Sekarang orang-orang juga sudah melihatnya. Aku rasa kali ini aku bisa tidur dengan nyenyak. Shitou melihatku saat tidur. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil buku harian yang ada di tanganku. Lalu dia memberi isyarat kepada orang lain di sebelahnya untuk mendorongku kembali ke kamar. Dan dia berjalan sendirian menuju pusat konferensi pers. Aku adalah sahabat terbaiknya. Di saat-saat terakhir hidupnya, aku memintanya untuk mencari alasan agar semua warisan diberikan kepada Ruyan. Namun aku juga memintanya untuk tidak pernah memberitahu Ruyan tentang kebenarannya. Shitou selalu mendengarkan apa yang saya katakan. Tetapi kali ini dia tidak ingin mendengarkan. Di lokasi konferensi pers, seorang jurnalis berdiri. Bolehkah saya bertanya, Ruyan? Anda memilih untuk mengungkapkan ini saat merilis lagu yang 100. Mengatakan hal ini. Apakah karena lagu ini bercerita tentang kisah itu? Apa tema dari lagu baru ini? Bisakah Anda mengungkapkannya sedikit lebih awal? Liu Ruyan tersenyum. Dia berusaha menahan emosinya dan perlahan berkata, tentu saja bisa. Tema lagu ini adalah penyesalan dan kesempatan yang hilang. Haha. Suara tawa tiba-tiba muncul. Betapa penyesalan dan kesempatan yang hilang. Nona Ruyan, bolehkah saya bertanya, apakah Anda menyesali keputusan Anda untuk meninggalkan bajingan yang Anda sebutkan? Atau apakah Anda benar-benar sudah melupakannya? Semua orang mengikuti suara itu. Yang datang adalah seorang pria berusia lebih dari 30 tahun. Dia memiliki kumis kecil. Namun wajahnya tampak sangat berpengalaman.
memberikan kesan seseorang yang telah melalui banyak hal. Liu Ruyan mengernyitkan dahinya. Tentu saja. Saya sudah melupakan. Kadang-kadang saya teringat, hanya merasa malu. Baiklah, pria itu berkata dengan terbuka. Entah apakah Nona Ruyan masih ingat buku harian ini? Tepat sekali. Pria itu adalah Shitou. Dia mengangkat buku harian di tangannya tinggi-tinggi. 4 kata buku harian bajingan. Seketika disorot oleh banyak lampu kilat. Liu Ruyan mengangkat kepalanya dan melihat buku itu. Buku harian yang sudah agak pudar itu membuatnya terkejut. Dia menggigit bibirnya dengan erat. Di matanya terdapat sedikit kesedihan. Dia sangat familiar dengan buku harian ini. Buku harian bajingan. 4 kata itu adalah yang dia tulis tahun lalu. Ditulis satu kata demi satu kata. Dari mana kau mendapatkan buku harian ini? Ruyan bertanya. Suaranya bahkan terdengar sedikit mendesak. Mengenai dirimu. Dia benar-benar memiliki terlalu banyak pertanyaan. Shitou tidak menghiraukan pertanyaannya. Tetapi ia membuka halaman pertama. Dengan perlahan membacanya. Kau berkata kau mencintai keindahan kembang api. Namun kau merasa sakit akan kehilangannya. Maka aku bersedia untuk hujan bunga di langit. Sepanjang malam tidak istirahat. Membuatmu tidak dapat melihatnya menghilang. Kau bilang kau mencintai keindahan langit berbintang. Tapi tidak tahu bahwa bintang itu bersinar untukmu. Aku bilang. Seluruh langit dipenuhi bintang. Hanya ada cahaya karena ada dirimu. Shitou membacakan dengan lembut. 2 kalimat yang sangat indah. Juga sangat dreamy. Liu Ruyan tertegun di tempat. Apakah dia yang membuatmu datang? Shitou tersenyum. Apakah kau berharap begitu? Liu Ruyan tidak berkata apa-apa. Shitou juga tidak mempedulikannya. Tapi dia melanjutkan untuk berkata. Jika ingin tahu, maka pergi ke atap saja. Aku akan menunggumu di sana. Shitou selesai berbicara dan pergi tanpa menoleh kembali. Dia seolah yakin bahwa Ruyan pasti akan mengikutinya. Sementara Liu Ruyan saat ini hanya berdiri di tempat. Dalam hatinya merasa takut dan tegang. Apakah Hekyu benar-benar di atas? Dia ingin naik. Tapi dia tidak berani menghadapi. Dia telah membayangkan tanpa henti tentang pertemuan mereka lagi. Tapi tidak pernah menyangka bahwa itu adalah hari ini. Ruyan, jangan pergi. Apa kamu lupa bagaimana dia menyakitimu? Sahabat terbaik Ruyan. Dia juga manajernya sekarang. Lin Yu menarik Ruyan dan berkata dengan cemas. Jika ada satu orang di dunia ini yang bisa memahami bagaimana Ruyan telah menjalani 5 tahun ini, itu pasti adalah Lin Yu. Liu Ruyan terkejut. Dengan kalimat Lin Yu seperti itu, kesedihan selama 5 tahun langsung meluap ke dalam hati. Setelah putus 5 tahun, kamu tidak pernah muncul. Sekarang kembali untuk apa? Liu Ruyan mengangguk, memberi isyarat kepada Lin Yu untuk tenang. Yu, aku akan pergi. Aku ingin melihat langsung bagaimana bajingan itu jatuh. Lalu mencemooh dia dengan keras. Aku tidak akan lagi memiliki rasa belas kasihan padanya. Aku hanya memiliki kebencian terhadapnya. Setelah mengatakan itu, Liu Ruyan berjalan keluar. Lin Yu dan yang lainnya segera mengikutinya. Semua orang dari konferensi pers juga mengikuti di belakang. Mereka semua adalah media elit di Daxia. Tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Liu Ruyan memimpin langkah pertama. Dia yang pertama kali naik ke lantai atas. Begitu sampai, dia melihat pemandangan di depannya. Matanya terlihat rumit. Seolah-olah dia kebingungan. Pemandangan di depannya. Cahaya yang ada di sekelilingnya bukan hal lain. Semua adalah potongan film yang pernah kamu tonton bersamanya. Saat itu kami miskin. Sebuah laptop. Sebuah sofa. Keduanya bisa berpelukan semalam. Liu Ruyan mudah menangis. Setiap kali melihat adegan yang menyentuh, air mata pun tidak bisa ditahan. Dan dia sangat suka mencari penderitaan. Setelah menangis, dia akan kembali ke bagian itu. Menangis sekali lagi. Saat itu, kamu selalu memanggilnya si bodoh kecil. Dan kamu tak pernah lelah menontonnya berulang kali bersamanya. Tapi sekarang dia tidak bisa menangis lagi. Hal-hal ini. Hanya ini saja yang ingin membuatku tersentuh. Kamu terlalu meremehkanku. Liu Ruyan berteriak pada bayangan Shitou. Dia sekarang hampir yakin bahwa semua ini adalah karena Yekio. Karena hanya dia yang tahu tentang hal-hal ini. Hanya saja. Apa ini konyol? Apa yang kamu lakukan 5 tahun yang lalu? Di mana kamu saat aku mencarimu dengan gila? Shitou tidak menjawab. Dia berjongkok. Dia menyalakan kembang api yang diletakkan di tanah dengan pemantik. Suara gemuruh terdengar. Kembang api meledak di langit seperti panah yang meluncur. Dalam sekejap, hujan bunga di seluruh langit. Kembang api meledak di langit malam yang sunyi, memancarkan keindahan yang menakjubkan. Kembang api yang menyala tampak seperti sebuah sinyal. Ketika ia baru saja meledak, pada saat akan berakhir, orang-orang hanya mendengar suara yang datang dari segala arah. Suara-suara yang tak terhitung jumlahnya, tidak terlalu besar atau kecil. Segera setelah itu, kembang api yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke langit. Mereka datang dari segala arah dan meluncur dengan cepat, menghiasi seluruh langit malam. Orang-orang menengadah ke atas. Di arah manapun, langit dipenuhi dengan hujan bunga.
Seluruh kota ajaib ini saat ini tenggelam dalam lautan kembang api. Ini pasti adalah pertunjukan kembang api terbesar dalam sejarah. Tak terhitung pasangan berpelukan. Mereka memandang langit dengan manis. Seolah ini adalah cinta mereka. Cantik dan bersinar di antara hujan dan asap. Perlahan-lahan, 5 kata besar tercermin di langit. Membuat semua orang menatap. Seperti asap, aku mencintaimu. 5 kata yang klise. Namun juga merupakan ungkapan yang paling langsung. Ketika 5 kata itu meluncur, semua orang menjadi tahu. Pertunjukan kembang api ini mekar untuk siapa? Hati Liu Ruyan tiba-tiba melunak. Jika bukan karena cinta yang nyata, mengapa ia bisa terus-menerus mengingat? Hari itu adalah festival lampion. Dia berkata, andai keindahan ini takkan pernah pudar. Itulah yang diinginkan. Ternyata dia ingat kata-kata yang diucapkannya tanpa sengaja. Dia membuat seluruh kota bersinar untuknya. Kembang api terus berlanjut. Tiba-tiba, langit mengalami sedikit perubahan. Itu adalah bintang. Seseorang tertegun menatap langit, terus-menerus menggosok-gosok matanya. Apakah ini hanya ilusi? Bukankah hari ini mendung? Kenapa tiba-tiba begitu banyak bintang muncul? Tidak, itu bukan bintang. Itu adalah ribuan lampion. Terbang ke langit pada saat yang sama. Memberikan ilusi bintang yang bertebaran. Semua orang tidak bisa percaya. Berapa banyak lampion yang dibutuhkan ini? Berapa banyak orang yang harus melepaskannya secara bersamaan untuk membuat suasana seperti ini? Shitou melihat kota yang diterangi oleh kembang api dan lampion. Air mata tiba-tiba berputar di mata. Orang lain hanya bisa melihat keindahan yang tak tertandingi. Namun dia melihat kesedihan di baliknya. Untuk semua ini, Ye Qiu bekerja keras selama sebulan dengan tubuh yang sakit parah. Sudah berapa kali? Sakit hingga tidak bisa berdiri. Namun tetap berusaha untuk melakukannya sendiri. Tetapi dia tidak bisa lagi melihat karyanya. Kata-katanya berubah. Seseorang berteriak. Liu Ruyan menatap ke atas. Dia melihat 5 kata di langit. Ruyan, aku mencintaimu. Sudah jelas berubah menjadi sebuah pertanyaan. Liu Ruyan, apakah kamu merasa menyesal? Sebelum Liu Ruyan sempat bereaksi, tiba-tiba teringat musik yang menenangkan di atap. Liu Ruyan menoleh. Terlihat Shitou sedang memegang sebuah mikrofon. Menuju ke arahnya. Apakah kamu mengenali lagu ini? Liu Ruyan menerima mikrofon itu. Air mata mulai mengalir lagi. Bagaimana mungkin tidak mengenal? Lagu ini adalah tentang dia. Lagu 100 yang akan dirilis hari ini. Sayangnya bukan kamu. Liu Ruyan tidak pretensius. Dia langsung mulai menyanyikan lagu itu. Suara lembutnya mengalun. Kesedihan mengalir seperti sungai. Mengiringi suaranya yang dalam. Membuat seluruh atap terasa menekan. Setiap orang di sana terdiam. Mereka bahkan lupa merekam. Lupa akan tujuan utama mereka hari ini. Yaitu untuk lagu baru ini. Suara sedih Liu Ruyan memenuhi setiap sudut. Sayangnya itu bukan kamu. Tetaplah bersamaku sampai akhir. Pernah berjalan bersama namun tersesat di persimpangan itu. Terima kasih, itu adalah kamu. Yang pernah menggenggam tanganku. Masih bisa merasakan kelembutan itu. Semua orang akhirnya mengerti. Mengapa lagu ini adalah sebuah penyesalan dan kesalahan. Lagu cinta. Selalu bisa dengan mudah membasahi kelembutan di dasar hati. Sayangnya bukan kamu, tapi terima kasih telah ada kamu. Inilah seberapa banyak interpretasi akhir dari cinta. Banyak orang mulai bertepuk tangan. Hari setelah musim panas yang terkenal, sebuah karya ikonik lainnya lahir. Di tengah tepuk tangan, Liu Ruyan mulai menangis terseduh. Dia menyelesaikan nyanyiannya sambil menangis. Lalu berbalik dan terus mencari sosok itu. Bayangan yang pernah paling dikenal. Dia ingin memastikan siapa sebenarnya. Yang membuatnya kalah begitu telak. Jangan mencarinya lagi. Dia tidak ada di sini. Shitou berkata dengan tenang. Dia tentu melihat kekacauan Liu Ruyan. Dan lebih tahu apa yang dicari Liu Ruyan. Hanya saja tidak bisa menemukannya lagi. Apakah kamu terharu? Apakah kamu masih mencintainya? Shitou bertanya dengan nada yang sangat datar. Liu Ruyan tidak berkata apa-apa. Seluruh tubuhnya bergetar. Bagaimana mungkin tidak terharu? Lagi pula, telah saling mencintai sebelumnya. Setelah semua, ini semua adalah impian masa muda sendiri. Bagaimana mungkin bisa acuh tak acuh? Di sampingnya, Lin Yu menjadi panik. Ruyan, jangan percaya omongan mereka. Apa kamu sudah melupakan penderitaan yang pernah kamu alami? Ye Qiu. Dia hanyalah sebuah ulat. Sekarang lihat, kamu terkenal. Menggunakan trik palsu ini untuk membuatmu terharu. Begitu kamu benar-benar memaafkan, dia akan menjadi seorang vampir. Dan kemudian sepenuhnya menghancurkan hidupmu. Saat kata-kata Lin Yu keluar, itu juga membuat kerumunan di sekitarnya setuju. Suara-suara acak ini, tentu saja juga terdengar di telinga Shitou. Wajahnya pucat seperti besi. Sangat membenci kelompok bodoh dan sok tahu ini. Namun di antara ratusan orang, pasti ada 1 atau 2 yang mengerti.
Seorang jurnalis yang sedikit lebih tua berkata, apakah dia bajingan atau tidak, saya tidak tahu. Apa tujuannya juga sulit untuk ditebak. Tetapi pria ini sepertinya bukan orang yang miskin. Dia juga bukan datang hanya untuk uang. Apakah kalian sudah menghitung berapa biaya kembang api malam ini? Chen Lao bertanya. Jika tidak salah lihat, kembang api yang diluncurkan hari ini seharusnya adalah kembang api berkualitas tinggi yang diproduksi oleh perusahaan kembang api Modu. Harga per unitnya melebihi 4 angka. Ditambah dengan durasi peluncuran hari ini. Skalanya, perkiraan konservatif harga tidak akan di bawah 500 juta, kan? Ini belum termasuk lampion Kongming. Biaya tenaga kerja. Jika dijumlahkan semua biaya mungkin mendekati 1 miliar, kan? 1 miliar. Apakah saat ini nilai Liu Ruyan sudah sebanyak ini? Seseorang yang bisa dengan mudah mengeluarkan 1 miliar. Apakah dia akan mau bergantung pada orang lain? Setelah Chen Lao menghitung, seluruh ruangan langsung terdiam. Mereka sudah berpikir bahwa pertunjukan kembang api ini pasti mahal. Namun saat Chen Lao benar-benar menyebut angka ini, mereka tetap terkejut. Seseorang yang memiliki 1 miliar. Dimanapun dia berada, pasti adalah orang kelas kakap. Orang seperti ini mungkin hanya mengandalkan orang lain, bukan? Shitou masih menatap Liu Ruyan dengan tajam. Dia ingin tahu jawaban Liu Ruyan. Liu Ruyan tersenyum tipis di sudut bibirnya. Seindah apapun kembang api itu, pada akhirnya akan layu. Betapa baiknya masa lalu. Itu juga sudah berlalu. Bukankah begitu? Nona Liu Ruyan, apakah kamu tidak percaya bahwa Mr. Ye Qiu masih mencintaimu? Atau pernah mencintaimu? Apakah cinta itu pantas untuk diingat? Aku katakan padamu, cepat keluarkan bajingan itu. Aku jamin aku tidak akan membunuhnya. Lin Yu langsung panik mendengarnya. Bagaimana Liu Ruyan bisa melewati tahun-tahun ini? Dia sangat memahami situasinya. Beberapa kali dia melihat dan merasakan sakit. Melihatnya dengan rasa takut. Namun Liu Ruyan tetap bertahan sendiri. Sekarang, siapa si Shitou ini? Masih memiliki muka untuk berbicara tentang cinta atau tidak? Apakah dia pantas? Shitou tidak menghiraukan Lin Yu. Dia masih menatap Liu Ruyan. Dia ingin tahu jawaban Liu Ruyan. Dia memahami Lin Yu. Lin Yu telah menemani Liu Ruyan selama 5 tahun. Melihat betapa sulitnya perjalanan Liu Ruyan, tentu saja merasa tidak puas dengan Ye Qiu. Namun, Shitou juga telah menemani Ye Qiu selama 5 tahun. Dia tahu betapa besar cinta Ye Qiu kepada wanita di depannya ini. Jadi, dia ingin tahu apakah Liu Ruyan, selain membenci, masih memiliki sedikit kerinduan. Bahkan jika hanya sedikit, dia akan merasa bahwa segala yang dilakukan Ye Qiu adalah sepadan. Liu Ruyan agak panik. Pertanyaan Shitou tampaknya terlalu sensitif, membuat hatinya sedikit sakit. Namun, wajahnya masih tanpa ekspresi. Bertahun-tahun berpengalaman di dunia hiburan telah membuatnya tidak menunjukkan emosi di wajah. Bagi saya, Ye Qiu adalah orang asing A. Saya adalah orang asing B. Kami tidak saling mencampuri urusan. Kondisi terbaik adalah tidak pernah berhubungan. Shitou tersenyum. Dia tiba-tiba merasa bahwa saudaranya tidak layak. Nona Liu Ruyan, sebenarnya, ada beberapa hal. Apa yang terlihat oleh mata, belum tentu itu benar. Beberapa hal, jika tidak menghargainya sekarang, saat kehilangan, pasti akan menyesal selamanya. Penyesalan, itu tidak mungkin. Tidak mungkin seumur hidup. Liu Ruyan berkata dengan tegas. 4 tahun yang lalu, rumah sakit anak di kota Xia. Liu Ruyan. Lin Yu tiba-tiba berteriak. Menghentikan Liu Ruyan. Liu Ruyan berpaling. Tangan Liu Ruyan menggenggam Lin Yu. Mengangguk padanya. Tidak ada apa-apa. Lin Yu. Kami juga tidak lagi bersiap untuk menyembunyikan. Hari ini, saya ingin membuat semua orang tahu betapa bajingannya pria ini di masa lalu. Sekarang semua orang memperhatikan. Suasana menjadi sangat sunyi. Liu Ruyan membersihkan tenggorokannya. Dengan ekspresi serius, dia mengambil mikrofon. Dia berkata dengan jelas dan tegas. Setelah putus, saya pernah mencarinya Ye Qiu dengan gila 2 kali. Pertama kali adalah 2 bulan setelah putus. Karena saat itu saya ternyata hamil. Seluruh tempat ramai dengan suara. Ketika kebenaran diungkap, mereka tidak bisa lagi diam. Menghadapi keramaian di seluruh ruangan. Ruyan melambaikan tangannya. Orang-orang perlahan-lahan menjadi tenang. Kemudian Ruyan melanjutkan untuk berbicara. Benar. Tidak salah. Saya hamil. Ketika mengetahui hasilnya, saya mencari Ye Qiu dengan gila. Karena saat itu, luka di masa lalu tampaknya tidak lagi penting. Karena saya ingin anak itu memiliki seorang ayah. Saya ingin anak perempuan saya memiliki keluarga yang utuh. Meskipun ayahnya sangat tidak layak. Namun saya menelepon Ye Qiu berkali-kali. Mengirimkan banyak pesan. Mencari semua teman bersama kami. Namun, Ye Qiu tidak memberi kabar. Saya putus asa. Saya menghibur diri sendiri. Dia pasti memiliki sesuatu yang tidak bisa dikatakan. Dan saat saya menghibur diri sendiri, seorang teman baik saya memberitahu saya. Dia melihat Ye Qiu dengan seorang gadis yang sangat cantik.
keluar dari hotel. Saat itu, hati saya benar-benar hancur. Saya juga mengerti. Itu salahku. Ternyata aku yang mengganggu urusan baik orang lain. Bajingan. Bagaimana bisa ada pria sejorok ini di dunia ini? Banyak orang tak bisa menahan diri untuk mengutuk. Liu Ruyan melanjutkan. Aku tidak tahu apakah dia tahu. Dia juga tidak pantas untuk tahu. Akhirnya aku memutuskan untuk melahirkan anak itu. Bukan untuk Ye Qiu. Hanya karena aku seorang ibu. Aku merasakan anak dalam perutku terhubung darah denganku. Anak itu tidak bersalah. Dan aku mencintainya. Juga karena anak ini. Orang tuaku benar-benar kecewa padaku. Mereka mengusirku dari rumah. Kalau bukan karena Lin Yu yang menampungku. Mungkin aku dan Kuo Kuo sudah mati kelaparan di jalanan. Hasil ini sudah dipikirkan banyak orang. Namun tetap saja aku merasakan sakit hati yang tak terlukiskan. Tuan ini. Liu Ruyan berkata kepada Shitou. Jika Ye Qiu benar-benar jatuh miskin. Benar-benar tidak berdaya. Mungkin aku akan sedikit membenci. Tapi kau tiba-tiba memberitahuku. Dia menghabiskan 1 miliar hanya untuk melihatku tersenyum. Apakah kau tahu bagaimana perasaanku sekarang? Aku hanya merasa jijik. Merasa asam. Dia begitu mampu. Itu saat-saat terberat dalam hidupku. Dia di mana? Dia memiliki kemampuan. Itu saat Guo sangat membutuhkannya. Dia di mana? Bagaimana? Sekarang, dunia yang penuh kesenangan sudah cukup. Apakah kamu teringat pada istri yang setia? Apakah dia pantas? Mendengar ini, Shitou sangat ingin mengungkapkan semua fakta. Tapi ketika dia mengingat janji untuk menjaga rahasia sakit parahmu, ini adalah batas terakhirnya. Maka dia menjelaskan satu kalimat. Ketika baru saja berpisah denganmu, Ye Qiu memang belum seberhasil sekarang. Tapi penjelasan ini tampak sangat lemah. Tidak punya uang? Hanya tidak punya uang, kan? Aku rasa ini karena tidak ada cinta. Ruyan berkata dengan dingin. Dia sama sekali tidak mencintai anak ini. Ye Qiu juga adalah ayah anak ini. Dia pernah berbicara tentang Guo padaku. Juga dengan wajah yang penuh kebahagiaan. Kamu tidak bisa mengatakan hal seperti itu tentang dia. Shitou sedikit cemas. Ia mulai berteriak. Benarkah? Lalu bagaimana saat aku mencarinya untuk kedua kalinya? Liu Ruyan tidak terlihat cemas. Ia tetap tenang saat bertanya. Namun, rahangnya yang terkatup erat masih membuat orang merasakan kemarahannya. Aku diusir dari rumah. Tak punya tempat tinggal. Dengan bantuan Lin Yu, anak itu lahir dengan selamat. Namun, pada saat yang sama saat ia lahir, berita buruk yang sangat besar juga datang. Guo menderita anemia bawaan. Kapasitas darah bawaan tidak mencukupi. Memerlukan transfusi darah segera. Setelah dilakukan pemeriksaan, Guo memiliki golongan darah panda. Rumah sakit tidak memiliki jenis golongan darah ini. Aku tahu keluargaku tidak memiliki golongan darah langka ini. Jadi, saat itu satu-satunya yang bisa menyelamatkan Guo. Hanya ayahnya yang disebut itu. Apakah kamu tahu betapa berbahayanya situasi saat itu? Liu Ruyan sedikit terisak. Masa-masa yang menyedihkan itu. Ia hingga kini masih tidak bisa melupakan. Dokter berkata jika tidak ada darah yang cocok, itu Guo mungkin tidak bisa hidup lebih dari 48 jam. Ruyan menangis. Lin Yu dengan lembut memeluk Ruyan dari belakang. Sambil dengan lembut menepuk punggungnya. Tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Ruyan, kita sudah melewati banyak penderitaan. Bukankah begitu? Ruyan memaksakan diri untuk menahan emosinya. Dia mengangguk ke arah Lin Yu. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, ekspresinya sudah tidak menunjukkan kesedihan lagi. Yang menggantikan itu adalah wajah yang datar. Saat itu, saya berusaha sekuat tenaga untuk mencari Ye Qiu. Saya pergi ke setiap tempat yang mungkin pernah dia kunjungi. Menanyakan kepada setiap orang yang mungkin tahu keberadaannya. Saya bahkan meminta gadis yang dulunya tinggal di hotel bersamanya. Saya tidak memiliki pikiran lain. Saya hanya ingin memohon padanya untuk menyelamatkan putri saya. Saya akan memberikan apapun. Pada saat itu, di mana dia? Ketika saya berlutut di depan pintu kantornya yang dulu. Ketika orang-orang menunjuk dan mengomentari saya. Di mana dia? Ketika nyawa putri saya berada di ujung tanduk. Dia di mana? Suara Liu Ruyan semakin keras. Akhirnya bahkan dia berteriak. Di lokasi, ada beberapa orang yang sangat emosional. Bahkan ada yang sampai menangis. Mereka tidak bisa membayangkan. Seorang ibu yang baru saja melahirkan. Masih dalam masa pemulihan pasca melahirkan. Dengan keadaan berlutut di jalan raya. Liu Ruyan mencoba menenangkan emosinya. Berusaha untuk tetap tenang. Seandainya rumah sakit tidak tiba-tiba mendapatkan golongan darah ini, Guo mungkin sudah tidak ada lagi. Dan ayahnya. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah melihat putrinya. Apakah dia layak? Selama bertahun-tahun ini. Sebenarnya, saya tidak ingin lagi membicarakan hal-hal ini. Hari ini saya mengatakannya. Hanya ingin kamu sampaikan padanya. Mohon dia untuk selamanya menjauh dari hidup saya. Saya tidak membutuhkannya. Guo juga tidak membutuhkannya.
Juga minta dia untuk tidak lagi mengganggu kami. Shitou tersenyum pahit, melihat Liu Ruyan yang berpura-pura tenang. Merasakan sakitnya yang menghujam ke dalam tulang. Siapa yang benar dan siapa yang salah? Siapa yang bisa menjelaskannya dengan jelas? Meskipun Ye Qiu memiliki jutaan alasan, dia memang telah menyebabkan gadis yang luar biasa ini mengalami luka yang tak akan pernah bisa dihapus. Mungkin dia pernah muncul. Shitou membuka buku hariannya dan menemukan malam tanggal 13 Mei 2016. Ini juga merupakan malam ketika Guo Guo menjalani operasi. Shitou mulai membaca dengan suara pelan. Cuaca hari ini sangat baik. Saya merangkak dengan tubuh yang lelah. Untuk pertama kalinya melihat putri saya. Nama saya Ye Qiu. Seorang pacar yang tidak kompeten. Juga seorang ayah yang tidak kompeten. Putriku, ketika saya pertama kali melihatmu, hati saya meleleh. Kamu sangat kecil dan sangat lucu. Ada perasaan terhubung darah, membuat saya tidak bisa menahan diri untuk memelukmu. Namun, tepat ketika tangan saya hendak menjulurkan untuk memelukmu, dokter menghentikan saya. Dia berkata, kamu adalah apel yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan sangat mencintaimu. Jadi saya tidak bisa menahan diri. Menggigit lebih banyak. Jadi, kamu terlalu lemah saat lahir. Tidak boleh terkontaminasi oleh kotoran duniawi. Sungguh Tuhan yang mengerikan. Tangganku terhenti di udara. Sebenarnya saat itu, aku sangat ingin berkata kepada dokter itu. Mungkin ini adalah kesempatan terdekatku denganmu seumur hidupku. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk memelukmu. Dokter ini menghentikan ayahmu. Satu-satunya kali memelukmu. Betapa kejamnya hal ini bagi seorang ayah. Tapi aku tidak merasa sedih. Karena aku tahu, segera kita bisa menyatu. Darahku segera akan menyertaimu seumur hidupmu. Apakah itu bisa dianggap sebagai bentuk perlindungan lainnya? Aku tidak tahu. Jika di masa depan, kamu beruntung bisa mengetahui semua ini hari ini. Tolong ingat, ayah mencintaimu. Membaca sampai di sini. Liu Ruyan tiba-tiba berteriak. Apa? Ini tidak mungkin. Memberikan transfusi darah kepada Guo Guo. Tidak mungkin dia. Liu Ruyan tidak mempercayainya. Juga tidak bisa percaya. Di dalam hatinya, kau hanyalah seorang yang berdarah dingin dan tidak berperasaan. Tapi sekarang, tiba-tiba mendengar bahwa nyawa putrinya diselamatkan olehmu. Sekali waktu, bagaimanapun juga, dia tidak dapat menerimanya. Ruyan kembali mengingat momen-momen saat itu. Rumah sakit sebenarnya tidak memiliki darah. Dia juga tidak dapat menemukanmu. Ketika dia sedang putus asa, dokter tiba-tiba menelepon, mengatakan bahwa ada seorang dermawan yang juga memiliki darah panda, dan bersedia untuk menyelamatkan Guo Guo. Sebenarnya Liu Ruyan juga tahu betapa langkarnya darah jenis ini. Dia sudah mencarinya. Dalam beberapa dekade, Daxia belum menemukan darah jenis ini. Namun dalam kebahagiaan yang luar biasa, Ruyan tidak berpikir terlalu jauh. Dia merasa ini adalah belas kasih dari Tuhan untuk putrinya. Setelah itu, Ruyan juga mencari dermawan ini. Sayangnya, rumah sakit mengatakan, dermawan ini sudah pergi, dan tidak mau meninggalkan namanya. Sekarang setelah dipikir-pikir, memang ada terlalu banyak kebetulan. Namun, apakah ini benar atau tidak? Semuanya adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh Ruyan. Membenci selama bertahun-tahun. Tiba-tiba memberitahu diri sendiri bahwa itu salah. Ini adalah sebuah pembalikan dalam hidup. Seluruh ruangan tidak ada yang bicara. Mereka juga mendengar apa yang dikatakan dalam buku harian. 10 dari 10 orang yang menyelamatkan putri Ruyan adalah Ye Qiu. Shitou melanjutkan membaca. Ayah dan ibu sama. Keduanya sangat mencintaimu. Hanya saja ayah tidak bisa menemanimu tumbuh. Kamu akan tumbuh perlahan. Perlahan-lahan menjadi gadis dewasa. Hari itu, jika bisa, kamu harus ingat untuk memberitahu ayah di dalam mimpi. Kamu sangat sehat. Dan juga, ketika kamu besar, kamu harus mendengarkan kata ibu. Ibu adalah orang yang paling mencintaimu di dunia ini. Dan juga yang paling cantik di dunia ini. Yang paling lembut. Orang yang paling baik. Semua kata-kata indah di dunia ini tidak cukup untuk menggambarkannya. Kamu memiliki ibu yang seperti ini. Ayah sangat tenang. Betapa ingin melihatmu sedikit lebih lama. Tapi, ayah juga merasa sakit hati untuk ibu. Ibu sudah menderita terlalu banyak untukmu. Kamu harus segera sembuh. Temani ibu atas nama ayah. Jaga baik-baik ibu. Ayah memohon padamu. Terakhir, ayah menulis sebuah lagu. Berjudul Dengarkan Ibu. Jika suatu hari kamu bisa mendengar lagu ini, ingatlah bahwa itu adalah cinta ayah. Ayah mencintaimu. Orang-orang terkejut. Apa? Dengarkan Ibu adalah lagu Liu Ruyan sebelumnya, bukan? Dengarkan Ibu bisa dianggap sebagai salah satu lagu terkenal Liu Ruyan. Apa itu ditulis oleh Ye Qiu? Apakah ada yang ingat siapa penciptanya? Saya ingat lagu ini tidak mencantumkan penulis. Hanya tertulis diproduksi oleh perusahaan musik Sun Cine. Liu Ruyan sekarang bahkan menangis terharu. Dia tidak ingin percaya bahwa ini nyata. Tetapi instingnya memberitahu dia. Yang menyelamatkan Guo Guo adalah Ye Qiu. Hanya mungkin Ye Qiu.
Shitou menutup buku harian. Kemudian mengeluarkan selembar kertas dan meletakkannya di tangan Liu Ruyan. Itu adalah formulir donasi darah dari 5 tahun yang lalu. Di kolom pendonor tertulis dengan jelas nama Ye Qiu. Melihat dua kata merah menyala itu, Liu Ruyan akhirnya menangis terisak. Air matanya bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Guoguo, putrinya. Sambil merasakan kesakitan, dia juga sedikit merasa terhibur. Guoguo setidaknya memiliki seorang ayah yang cukup layak. Dia setidaknya belum terlalu bajingan. Shitou tidak berkata-kata, memberi isyarat kepada beberapa orang di tempat suara di atap. Tidak lama kemudian, dengarkan nasihat ibu. Intro lagu ini mulai terdengar. Seluruh penonton seketika terfokus. Anak-anak, apakah kalian memiliki banyak tanda tanya? Kenapa orang lain di sana membaca komik, sementara aku sedang belajar menggambar? Berbicara kepada piano, suara manis Liu Ruyan terdengar. Liriknya seolah-olah menggunakan suara seorang anak kecil, menceritakan berbagai ketidakpuasan dalam proses tumbuh. Ini sepertinya adalah pengalaman setiap anak, masalah yang dihadapi dalam proses pertumbuhan. Jadi Qiu, lagu ini milikmu. Apakah ini menggambarkan masa kecil Guoguo? Karena kau begitu mencintainya, mengapa tidak menemani dia tumbuh bersama? Kau harus tahu. Pada awalnya, asalkan kau muncul. Meskipun berutang banyak, aku akan tetap bersedia menemanmu terus berjalan. Liu Ruyan tidak bisa berhenti menangis. Hatinya yang keras mulai sedikit melunak. Suara lagu terus berlanjut. Mengapa harus mendengarkan kata-kata ibu? Ketika kau dewasa, kau akan mulai memahami kalimat ini. Saat dewasa, aku mulai mengerti. Mengapa aku berlari lebih cepat dari orang lain? Terbang lebih tinggi dari orang lain. Di masa depan, semua orang akan melihat komik yang aku gambar. Semua orang menyanyikan lagu-lagu yang aku tulis. Shitou menangis. Ini adalah pertama kalinya dia menangis hari ini. Dia ingat jelas saat Ye Qiu menulis lagu ini. Sambil menulis, dia berbicara. Dia berkata Liu Ruyan memiliki sifat yang kuat. Guoguo pasti akan menderita di masa depan. Tapi Guoguo tidak boleh membenci Ruyan. Ruyan adalah seorang ibu yang baik, wanita terbaik, dan Ruyan sudah cukup menderita. Jadi saya harus memberitahu Guoguo. Segala yang dilakukan ibu adalah demi kebaikan Guoguo. Guoguo tidak boleh menyalahkan ibunya. Kamu mulai menangis saat berbicara. Suara mulai terseduh-seduh. Tanpa saya di samping, mereka akan bagaimana? Dua gadis. Jika Guoguo marah padanya, bagaimana? Ruyan memiliki sifat yang terburu-buru. Jika Guoguo mengikuti sifatnya, bagaimana jika keduanya terburu-buru? Jika bertengkar, tidak ada yang bisa menasihati. Hanya lagu ini. Apakah ini tidak cukup? Masih ada. Apakah Ruyan sedang mencariku? Jika benar-benar mencariku. Jika ayah tirinya menganiaya Guoguo, bagaimana? Guoguo tidak memiliki ayah. Apakah dia akan merasa tertekan di sekolah? Jika Guoguo jatuh cinta terlalu awal, bagaimana? Jika nasibnya buruk, bertemu dengan bajingan yang sama seperti ayahnya. Saya bahkan tidak bisa mati. Shitou ingat. Itu adalah kali pertamanya dia tidak merasa kamu cerewet. Setiap kata dan kalimat adalah patah hati seorang ayah yang ingin mencintai tetapi tidak bisa. Liu Ruyan terluka. Tetapi bukan Ye Qiu yang lebih parah terluka? Liu Ruyan masih bisa menemani putri mereka seumur hidup. Lalu Ye Qiu? Setelah sebuah lagu selesai, banyak orang masih merasa tidak puas. Apakah kita salah paham terhadap Ye Qiu? Seseorang berkata pelan. Air mata Liu Ruyan membuat makeupnya berantakan. Membuat orang merasa sangat kasihan. Bagian terlembut dari hatinya kembali terangkat. Hatinya terasa sakit. Lalu Ye Qiu? Dia sekarang di mana? Liu Ruyan dengan mata penuh air mata melihat Shitou dan bertanya. Shitou membuka mulutnya seolah ingin berbicara. Tetapi belum sempat berbicara. Dia langsung disela oleh Lin Yu di sampingnya. Liu Ruyan, jangan sampai kamu tertipu oleh trik mereka. Semua ini adalah kata-kata manis mereka. Jika dia benar-benar mencintaimu, mengapa tidak mengatakannya lebih awal? Bahkan jika yang benar-benar mendonorkan darah untuk Guoguo adalah dia. Itu juga adalah hal yang seharusnya dia lakukan. Dia melakukan hal yang seharusnya dia lakukan untuk menggerakkan hati orang lain. Apakah ini lucu? Hanya Ye Qiu yang bisa melakukan ini. Lin Yu menatap Shitou dengan dingin. Mengabaikannya. Apakah yang saya katakan benar? Tuan ini. Seseorang telah melakukan 100 kejahatan. Dan kemudian hanya melakukan satu kebaikan. Lalu apakah dia bukan orang jahat? Lagi pula Guoguo juga adalah putrinya. Bukankah Ye Qiu seharusnya melakukan ini? Menghadapi pertanyaan Lin Yu, Shitou hanya tersenyum. Dia tidak memberikan jawaban. Bukankah seharusnya? Tentu saja seharusnya. Itu adalah putri Ye Qiu. Ye Qiu menyelamatkannya. Itu adalah hal yang wajar. Tapi apakah itu benar-benar seharusnya? Belum tentu juga, kan? Tidak ada yang tahu berapa banyak yang telah dikorbankan Ye Qiu untuk menyumbangkan darah kali ini. Dia sendiri adalah penderita kanker. Untuk menghindari sel kanker dalam darahnya, Ye Qiu menjalani pengobatan yang paling kejam sebelum menyumbangkan darah.
Tidak hanya sekadar kemoterapi. Perawatan itu akan membuat seseorang merasa sakit lebih buruk daripada mati. Apakah ada di antara kalian yang pernah mencoba itu? Rasanya seperti jarum menusuk tulang. Bagaimana? Jika iya, maka tambahkan lagi satu kalimat. Bagaimana jika saat menusuknya tidak ada anestesi? Jika begitu, masih belum bisa merasakan sakitnya. Silakan pikirkan lagi. Sebuah paku panjang. Menusukkan dengan keras ke pahamu. Menusuk melalui tulang paha. Dan kemudian mencabutnya dari sisi lainnya. YQ awalnya menerima tusukan seperti itu. Dan bukan hanya sekali. Untuk menghindari anestesi yang mempengaruhi kualitas darah. Dia menolak MZ. Dia menggigit gigi. Giginya sampai hancur. Namun dia tetap tidak mengeluarkan suara. Karena dia berkata, darahnya tidak bersih. Harus dibersihkan. Dia tidak bisa membiarkan darah putrinya terkontaminasi sedikit pun di masa depan. Tidak tahu sudah berapa kali dia mengalami perawatan seperti itu. Ketika dokter akhirnya berkata bahwa darahnya lebih sehat daripada orang normal, dia tetap tersenyum lebar. Dengan mulut penuh darah, Shitou pada saat itu hanya melirik sebentar, lalu tidak tega untuk melihat lebih lama. Jadi, meskipun cinta seorang ayah sangat besar, siapa yang bisa menahan rasa sakit seperti ini? Setelah transfusi, kemampuan fisik YQ menurun drastis. Dan sejak saat itu dia tidak bisa berdiri lagi. 5 tahun. 5 tahun terakhir dalam hidupnya. Dia hanya bisa hidup di atas kursi roda. Jadi, orang-orang yang tidak memahami kebenaran, jangan berbicara di sini seolah tidak merasakan sakit. Semua ini tidak pernah disebutkan YQ dalam diarinya. Mungkin dia benar-benar merasa bahwa ini adalah yang seharusnya dia lakukan. Di sebuah rumah kecil tidak jauh dari situ. Saya duduk di kursi roda. Perlahan-lahan sadar. Akhir-akhir ini saya selalu mudah lelah. Dan sering tertidur tanpa sebab. Saya tahu ini adalah tanda-tanda kematian saya. Membuka mata. Saya melihat layar di depan saya. Ini adalah sesuatu yang sudah saya rencanakan sejak lama. Pertunjukan kembang api ini adalah hadiah terakhir yang aku berikan untuk Ruyan. Meskipun tidak bisa muncul di depan Ruyan. Tapi aku tetap ingin melihat senyumnya yang bahagia. Jadi aku sudah meminta seseorang menyiapkan kamera sebelumnya. Agar aku bisa menyaksikannya secara langsung. Tak kusangka semuanya sudah berakhir. Aku menatap layar untuk beberapa saat. Berkata dengan mengejek diri sendiri. Kemudian saya membuka tayangan ulang. Ingin menonton dari awal kembang api. Saya ingin melihat seluruh prosesnya. Kembang api adalah mimpi seperti asap. Saya ingin melihat senyumnya. Video mulai dari awal. Awalnya saya masih tersenyum. Namun setelah beberapa menit menonton, senyum saya pun membeku. Kembang api itu sangat indah. Langit berbintang sangat bersinar. Tapi hati saya malah panik. Di dalam video, Shitou mengangkat buku harian pria bajingan. Mulai membacakannya. Adegan ini seketika membuat salah satu pupil saya membesar. Hati mulai panik. Shitou, bagaimana dia bisa? Saya berkata dengan panik. Tangan saya terus meraba-raba. Ingin menemukan ponsel saya. Saya harus menghentikan semua ini. Saya tidak bisa membiarkan Ruyan memaafkan saya. Jika Ruyan tahu kebenaran, sementara saya sudah tidak ada, maka hidup Ruyan, gadis yang gigi ini akan menderita seberapa dalam luka. Memikirkan ini, tangan saya semakin panik. Selimut di tubuh saya terjatuh ke lantai. Telepon jatuh ke lantai. Saya membungkuk untuk mengambilnya. Namun saya tidak bisa membungkuk. Anggota rombongan di samping saya segera membantu mengambilnya. Mereka menyerahkannya kepada saya. Saya membuka buku telepon. Saya ingin menelepon Shitou. Saya tidak bisa membiarkan Shitou menceritakan semuanya. Setelah meninggal, semuanya berakhir. Bahkan jika ada banyak kesalahpahaman. Apa artinya itu? Tapi jari-jari saya yang bergetar tidak bisa menekan nomor. Dalam hati saya menjadi cemas. Tiba-tiba pandangan saya gelap. Dan saya pingsan lagi. Layar telepon terhenti di halaman Shitou. Pada akhirnya, tidak terhubung. Dokter di sebelah segera cemas memeriksa tubuh saya. Setelah beberapa waktu, dia baru bisa bernapas lega. Di atap, Shitou awalnya merasa sedikit bingung oleh pertanyaan. Haruskah dia melanjutkan untuk berbicara? Telepon tiba-tiba berdering. Shitou melirik. Dia segera berjalan cepat ke sudut. Dia menjawab telepon. Shitou tidak berkata apa-apa. Dia hanya diam-diam mendengarkan. 2 menit kemudian, dia hanya berkata pelan, "Saya mengerti." Dia langsung menutup telepon. Wajahnya semakin terlihat dingin. Jika dikatakan bahwa awalnya dia masih bingung apakah harus melanjutkan mengatakannya, dia masih akan merasa sakit hati melihat diva nomor 1 Daxia di depannya. Sekarang dia lebih khawatir tentang saudaranya. Shitou menatap dengan tajam. Apakah kamu berpikir demikian juga? Apakah kamu berpikir dia sama sekali tidak mencintaimu? Shitou bertanya dengan dingin. Tapi apakah kamu lupa bahwa kamu yang pertama kali mengajukan putus? Yang ditinggalkan adalah pria bajingan yang kamu sebut. Apakah pernah melakukan sesuatu yang menyakitimu?
Kamu berdua sudah putus 2 kali. Dari kedua kali itu, mana yang bukan kamu yang mengajukan? Dan bagaimana dengan? Apakah kamu punya bukti bahwa dia telah melakukan apapun yang menyakiti hubungan ini? Pertanyaan si Tou membuat seluruh ruangan terkejut. Semua orang memiliki ekspresi tidak percaya. Pertanyaan balik si Tou membuat terdiam sejenak. Apa yang dikatakan si Tou memang benar. Memang dia yang pertama kali mengajukan putus. Tapi apakah semuanya bisa disalahkan padanya? Menggelengkan kepalanya. Belum sempat berbicara, Lin Yu langsung membalas dengan tajam. Jangan sembarangan menuduh orang. Apakah kamu pikir Ruyan tidak tahu apa yang dilakukan Ye Qiu saat itu? Jika bukan karena dia yang melukai hati Ruyan. Ruyan sangat mencintainya. Bagaimana mungkin mereka bisa putus? Bicara omong kosong. Apa ini menarik? Si Tou berkata dengan dingin. Siapa yang membalikan fakta? Saat itu, aku berada di sisi Ruyan. Tidak ada yang lebih mengetahui kebenaran faktanya dibandingkan aku. Api hampir keluar dari mata Lin Yu. Saat itu, aku juga berada di sisi Ye Qiu. Aku bisa menjamin Ye Qiu tidak pernah melakukan hal apapun yang bisa melukai hubungan ini. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menghargai hubungan ini. Namun akhirnya, dia hanya mendapatkan kata-kata putus. Si Tou juga tidak mau mundur sedikit pun. Karena dia ingat dengan jelas. Itulah sebabnya pada kesempatan itu, kamu sampai menderita karena depresi. Segera setelah itu, didiagnosis penyakit mematikan. Jadi, si Tou berpikir tentang diva nomor 1 Daxia di depannya. Tidak ada rasa suka sedikit pun. Hehe, Ruyan tersenyum meremehkan. Kamu menemaninya. Lantas, apakah dia memberitahumu tentang apa yang dia lakukan saat itu? Apakah dia tahu mengapa aku harus putus? Itu adalah kejadian 5 tahun yang lalu. Kamu tahu berapa banyak? Ruyan penuh dengan keluhan. Pikiran itu tak terhindarkan kembali ke malam itu 5 tahun yang lalu. Ruyan mulai berbicara perlahan lagi. Malam itu 5 tahun yang lalu. Itu adalah hari di mana Ruyan pertama kali minum alkohol seumur hidupnya. Alkohol membuatnya pusing dan mabuk. Itu juga membuatnya akhirnya mengambil keputusan itu. Di tengah banyaknya pengabaian dan kekerasan emosional dari Ye Qiu. Bahkan dalam situasi di mana dia bersikap mesra dengan gadis lain. Dia akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini. Apakah kamu sudah memikirkannya? Apa kamu benar-benar akan putus dengannya? Teman dekat 5 tahun yang lalu. Manajer Ruyan saat ini, Lin Yu, bertanya dengan serius. Liu Ruyan mengangguk. Dia meneguk segelas bir lagi dengan berat. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ini adalah perpisahan keduanya dengan Ye Qiu. Dan mungkin juga yang terakhir. Mungkin. Seharusnya tidak kembali bersama saat perpisahan pertama. Saat itu dia bertengkar denganmu dan memutuskan hubungan. Dan ibunya, yang takut dia tidak akan menikah. Tanpa henti mengatur perjodohan untuknya. Itulah saatnya. Hati Ruyan terasa tertusuk duri. Dia awalnya berpikir akan menanggapi ibunya dengan seadanya. Namun ketika calon pasangan perjodohan itu perlahan mendekat, hatinya hancur. Mantan pacarnya yang baru putus 3 hari, memegang sebatang mawar. Perlahan duduk di depannya. Kamu bisa melihat dia agak canggung. Kedua tangannya yang tegang tidak tahu harus diletakkan di mana. Kalimat pertama yang kamu ucapkan adalah, karena kita sangat beruntung. Mari kita kenal lagi. Nama saya Ye Qiu. Begitulah. Mereka kembali bersama. Namun, hingga sekarang, saya masih belum berani bertanya padanya. Mengapa hanya setelah 3 hari putus? Dia muncul di acara perjodohan. Liu Ruyan mengambil segelas besar minuman dan berkata perlahan. Hatinya sangat sakit. Seorang pria yang benar-benar mencintaimu. Apakah dia akan mencari cinta baru dalam 3 hari? Dia sudah berulang kali menipu dirinya sendiri. Namun, hal ini seperti duri. Dia tidak bisa melupakan. Ruyan melanjutkan. Setelah kembali bersama, dia tidak lagi peduli padaku seperti sebelumnya. Sudah beberapa kali. Dia pulang sangat larut. Aku takut gelap. Tapi aku tetap menahan ketakutanku untuk mencarinya. Lalu ketika membahas ini, Ruyan sedikit tidak bisa melanjutkan. Suaranya terhambat. Lalu, aku melihat dia tidur sendirian di dalam mobil. Apakah ini lucu? Dia lebih memilih tidur di mobil daripada pulang ke rumah. Dia tahu aku sedang menunggunya. Namun, dia tidak mau kembali. Kalian bilang dia mencintai aku? Atau benci padaku? Mungkin dia tidak meninggalkanku. Hanya karena aku adalah kartu makan jangka panjang. Aku Liu Ruyan hanyalah tiket makan Ye Qiu. Air mata Ruyan sudah mengalir saat ini. Dia melanjutkan dengan suara yang terisak. Sebenarnya aku sudah tahu sejak lama. Dia tidak mencintai lagi. Aku tidak mencintaimu lagi. Dia sudah mulai menghubungi gadis-gadis lain. Suatu ketika, aku tanpa sengaja melihat ponselnya. Di situ ada seorang gadis yang bertanya padanya. Kapan kau akan memberitahunya? Kalian bilang. Bilang dia akan memberitahuku apa? Apalagi yang bisa dia katakan? Ketika Ye Qiu melihat pesan itu, saya melihat dia tersenyum. Sudah lama aku tidak melihat senyumnya yang begitu bahagia. Senyum itu adalah senyumnya ketika dia mencintaiku.
Dan hanya muncul saat dia mengobrol denganku. Aku semula mengira itu akan selamanya menjadi milikku. Yang lucu adalah, tidak hanya aku. Ruyan akhirnya tertawa pahit. Dia berpura-pura mengerti segalanya dan melanjutkan berkata, cinta adalah milik dua orang. Memaksakan kehendak tidak akan membuahkan hasil yang baik. Karena dia sudah tidak mencintai lagi. Saatnya untuk berpisah. Setelah Ruyan selesai berbicara, banyak orang baru memahami apa yang sebenarnya terjadi. Si Tou tersenyum kecil. Ia tersenyum sambil melihat Ruyan. Betapa menyedihkannya. Dalam keadaan terpaksa, saya juga memiliki cerita yang hampir sama di sini. Tidak tahu apakah Nona Ruyan tertarik untuk mendengarnya. Liu Ruyan mengernyitkan dahi. Apakah kamu masih ingin membela diri? Semua itu adalah pengalaman pribadi saya. Apa masih ada yang palsu? Yang asli dan yang palsu. Siapa yang bisa menjelaskannya dengan jelas? Apakah Nona Ruyan tidak ingin saya berbicara? Si Tou bertanya dengan sindiran. Biarkan dia berbicara. Lihat apa yang bisa dia katakan. Saya tidak percaya. Hal-hal ini. Dia masih bisa dengan santainya mengatakan bahwa kamu menuduhnya. Lin Yu langsung panik. Nada suaranya sedikit marah. Si Tou mengeluarkan buku harian. Ia membuka pada malam 5 tahun yang lalu. Ia mulai membacanya kata demi kata. 5 tahun yang lalu. Di lokasi acara perjodohan. Ini sudah hari ketiga saya menunggu di sini. Ruyan telah menghapus semua LXFS saya. Dan saya juga sudah kehilangan semangat selama 3 hari. Ini adalah harapan terakhir saya. Ruyan pernah berkata. Ibunya selalu memaksanya untuk mengikuti perjodohan. Kegiatan perjodohan ini, ibunya telah merekomendasikan berkali-kali. Usaha tidak akan sia-sia bagi yang berusaha. Akhirnya, saya menunggu Liu Ruyan. Diri saya pada saat itu. Tuhan tahu betapa berescitet dan tegangnya saya. Orang yang selalu saya pikirkan kini ada di depan mata. Betapa ingin saya langsung berlari menghampirinya. Tapi saya takut akan menakut-nakuti Ruyan. Emosi yang rumit ini membuat saya merasa gelisah. Untungnya, hasilnya bisa dibilang baik. Ketika saya memegang mawar, dengan gemetar saya berjalan ke arahnya. Saya berkata dengan gugup, karena kita sudah memiliki takdir ini, mari kita saling mengenal lagi. Beruntungnya, Ruyan tidak keberatan. Dia setuju untuk kembali bersama. Tapi, Ruyan tidak tahu seberapa besar pengaruh kejadian itu padaku. Saya tidak pernah memberitahu Ruyan. 3 hari ketika dia pergi, aku sangat cemas. Saat itu, Si Tou bertanya padaku, jika kamu sangat mencintainya, mengapa akhirnya kalian berpisah? Aku benar-benar tidak tahu. Setelah rujuk, aku merasa aku harus lebih dewasa, lebih bertanggung jawab. Saat itu kami baru saja mendirikan perusahaan musik. Kami menginvestasikan semua tabungan kami. Terkadang aku bahkan harus bergantung pada Ruyan untuk makan. Jadi aku bekerja lebih keras. Aku ingin memberinya masa depan. Saat itu kami sering lembur sampai lebih dari pukul 2 pagi. Mungkin pada saat itulah, tubuhku mungkin mulai bermasalah. Aku lembur terlalu larut. Ruyan memiliki tidur yang ringan. Aku khawatir akan membangunkannya jika pulang terlalu larut. Seringkali, aku hanya memarkir mobil di bawah, tidur di dalam mobil, dan memikirkan posisi tidurnya yang lucu. Aku bermimpi sambil tersenyum. Tetapi tentang setiap hal mengenai Ruyan, aku ingat dengan sangat jelas. Aku selalu bersiap-siap untuk memberinya kejutan. Teman-temanku tahu bahwa aku memiliki sedikit masalah sosial. Tapi demi dia, aku bertanya pada banyak teman wanita untuk memberikan kejutan kepadanya. Suatu ketika, seorang gadis bertanya kapan aku akan memberitahunya tentang kejutan itu. Aku melihat ponsel dan tersenyum. Tersenyum sangat bahagia. Seperti anak kecil yang baru jatuh cinta. Kejutanku akan segera siap. Aku membalas bahwa aku akan memberitahunya setelah aku mendapatkan tiket konser itu. Dia sangat menyukai menyanyi. Aku berpikir, setelah dia tahu, pasti dia akan sangat senang. Karena, selain konser, aku juga sudah menyiapkan untuk melamarnya. Aku ingin memberinya masa depan. Demi lamaran ini, aku telah mempersiapkannya cukup lama. Ingin memberitahunya dengan cara yang paling romantis. Aku mencintainya. Hanya saja aku tidak menyangka. Pada hari aku melamar, ternyata adalah hari dia bilang putus. Semuanya seolah ditentukan oleh takdir. Apa? Banyak RD terkejut. Tiba-tiba merasa sedikit simpati terhadap pria dalam buku harian ini. Mereka tidak bisa merasakan apa yang dirasakan Ye Qiu pada saat itu. Tetapi bisa membayangkan seperti apa situasinya. Kehilanganmu pada saat aku sangat ingin mencintaimu. Patah hati yang sangat kejam. Si Tou melanjutkan membaca. Aku merasa saat itu aku sudah cukup dewasa. Dapat memberikan kehidupan yang lebih baik untuknya. Sudah saatnya kita menikah. Hari itu, aku membawa seikat besar bunga mawar dan berjalan ke belakangnya. Bersiap memberikan kejutan terbesar untuknya. Yang lucu adalah, hampir bersamaan, dia berkata, mari kita putus. Bunga mawar jatuh ke tanah. Seperti sebuah pemakaman. Sejak saat itu, kita berpisah.
Si Tou selesai membaca. Seluruh ruangan kembali terdiam. Liu Ruyan tertegun dalam kebingungan. Dia tidak tahu apakah harus mempercayai semua ini. Selama bertahun-tahun ini, dia berkali-kali memberitahu dirinya sendiri. Ye Qiu tidak pernah mencintainya. Semuanya hanya main-main saja. Kini, seseorang memberitahunya bahwa itu tidak seperti itu. Bagaimana dia bisa menerimanya? Bisa jadi itu hanya cerita yang dia buat sendiri. Untuk memperindah dirinya sendiri. Jika dia memang begitu hebat, Ruyan tidak akan berpisah. Lin Yu mengatakan. Namun, dia jelas kurang percaya diri. Detailnya hampir sama. Alurnya hampir sama. Siapa yang bisa tiba-tiba membuat cerita yang sempurna seperti ini? Mari kita pikirkan. Cerita ini sendiri tidak logis. Jika memang Ruyan yang salah paham, maka, mengapa Ye Qiu tidak menjelaskan? Apakah hal ini sulit untuk dijelaskan? Tidak sulit, kan? Jadi, dia menuliskan semua ini di buku harian yang disebut itu. Hanya untuk memperindah dirinya sendiri. Yu dengan tegas berkata. Si Tou menggigit bibirnya. Akhirnya tidak berkata apa-apa. Dia tidak tahu harus berkata apa. Mengatakan bahwa Ye Qiu tidak menjelaskan karena didiagnosis penyakit mematikan. Si Tou menggelengkan kepala. Dia masih tidak ingin memberitahu semua orang tentang penyakit mematikan ini. Namun, keheningannya justru memicu serangan lebih gila dari Lin Yu. Kenapa? Tidak berbicara lagi? Tidak bisa menjelaskan lagi. Bagaimanapun juga, Ye Qiu tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa dia adalah seorang pria bajingan. Dia telah membuat Ruyan menderita begitu banyak. Dia telah menyebabkan Kuo Kuo menderita begitu banyak. Tahukah kamu? Ketika Ruyan sedang hamil besar. Lin Yu, jangan bicara lagi. Mendengar Lin Yu mengatakan ini, Ruyan segera bersuara untuk menghentikannya. Saya ingin bicara. Lin Yu berteriak. Ruyan, saya memahami kamu. Kamu pasti kembali tergoda, kan? Kenapa? Ingat enaknya, tapi tidak ingat sakitnya. Jangan biarkan dirimu terpesona oleh siasatnya lagi. Bagaimana kita dulu hidup? Apa kamu sudah lupa? Liu Ruyan membuka mulutnya ingin mengatakan sesuatu. Namun, pada akhirnya tidak mengeluarkan suara apapun. Lin Yu tidak salah. Hatinya melunak. Ketika dia mendengar setiap detail di dalam buku harian, hatinya mulai tenang. Yang dia rindukan selalu adalah kelembutan tak terbatas Ye Qiu dari masa itu. Melihat penampilan Ruyan, Lin Yu semakin tidak puas. Dia tidak boleh, sama sekali tidak boleh, memasukkan Ruyan kembali ke pelukan pria bajingan itu. Mereka susah payah mendapatkan segalanya yang mereka miliki sekarang. Kehidupan yang indah baru saja dimulai. Lin Yu tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan semua ini. Tuan Si, apa yang saya katakan benar? Lin Yu bertanya dingin. Karena kamu tidak bisa menjawab, maka saya akan bertanya lagi. Apakah kamu pernah berpikir tentang seorang gadis hamil sebelum menikah? Betapa sulitnya di masyarakat ini. Meskipun gadis itu melakukan kesalahan besar. Tapi bagaimana dengan ayah anak di perutnya? Apakah bersembunyi dan tidak muncul pada saat seperti ini disebut cinta? Si Tou agak gagap. Kamu tidak tahu. Lin Yu langsung memotongnya. Kamu juga tidak mungkin tahu. Biarkan saya memberitahu kamu. Ketika Ruyan menyadari bahwa dia hamil, anak itu sudah berumur 3 bulan. Orang tuanya memberinya 2 pilihan. Entah menggugurkan anak itu, pergi dari rumah dan biarkan sendiri mati. Ruyan saat itu hanya seorang gadis kecil. Dia tidak memiliki banyak ide. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin menggugurkan anak. Beberapa kali ia sampai di depan pintu rumah sakit. Seolah-olah mendengar seorang anak memanggilnya ibu. Dia menangis dan mengatakan bahwa dia tidak bisa melepaskan. Tidak ada cara lain. Dengan enggan, dia hanya bisa pergi, mencari rumah sendiri, memikirkan untuk bekerja keras sendirian, membawa anaknya. Tidak mungkin kelaparan. Namun, ini adalah pria bajingan yang kau sebut mencintainya. Bahkan itu pun harus dihancurkan. Ketika Ruyan baru saja menemukan pekerjaan yang cukup baik, para penagih hutang yang menyebalkan itu datang. Mereka memegang kontrak pinjaman Ye Qiu. Penjamin tertulis dengan nama Ruyan. Mereka mengatakan bahwa Ye Qiu hilang. Tidak ada yang membayar hutangnya. Hanya bisa mencarinya. Orang-orang itu tidak memiliki kemanusiaan. Mereka hampir mengetahui segalanya tentang Ruyan. Pekerjaan, keluarga, bahkan keluarga dekat pun. Ruyan tidak punya uang. Mereka kemudian mencari orang tua Ruyan, teman-teman Ruyan, tempat kerja Ruyan. Begitu, orang tua Ruyan jatuh sakit. Teman-teman dan keluarga Ruyan satu persatu menghindar darinya seperti menghindari penyakit. Pekerjaan Ruyan hilang. Setiap sen uang Ruyan, hampir seluruhnya diambil oleh sekelompok orang itu. Tuan Si, apakah kamu pernah merasakan seorang gadis yang sedang hamil hanya bisa tidur di bangku batu di taman pada malam hari? Apakah kamu pernah merasakan ketika ayah kandung seorang putri jatuh sakit, namun hanya bisa melihatnya secara jauh dengan rasa sakit di hati? Apakah kamu pernah merasakan seorang wanita yang dibenci oleh semua orang, berdiri di atap gedung 30 lantai,
Apakah kamu merasakan perasaan yang bisa melompat kapan saja? Tidak. Kamu tidak akan mengerti. Karena kamu tidak layak. Kamu hanyalah seekor anjing. Seekor anjing di dedaunan musim gugur. Hanya bisa membantunya berteriak dan mendukungnya. Omong kosong. Jadi, tolong tanyakan pada tuanmu. Utang-utang ini, dia siap membayar bagaimana? Apakah dia mampu membayar? Kata-kata Lin Yu semakin menyakitkan. Jelas sekali betapa dia membenci segalanya dari masa lalu. Kata-katanya juga membuat orang-orang di sana tertegun. Pria bajingan. Dia pantas dihukum mati. Si Tou tidak mendengarkan komentar orang-orang. Wajahnya semakin tampak buruk. Dia tidak peduli Lin Yu memarahinya. Yang dia pedulikan adalah periode waktu yang disebutkan Lin Yu. Betul. Dia pernah mendengar tentang masa itu. Dia pernah mendengarkanku menceritakan tentang itu. Ketika aku mengatakan itu, hampir-hampir hingga gigi tergigit. Kuku terbenam di daging. Seluruh tubuh bergetar. Aku membenci ketidakberdayaku saat itu. Utang-utang itu benar-benar saya pinjam saat memulai usaha. Tapi saya sudah melunasinya. Tidak kusangka kelompok itu masih menyimpan salinannya. Saat itu saya sudah menderita penyakit yang parah. Di rumah sakit dalam perawatan darurat. Saya membuat surat wasiat. Mengalihkan semua aset saya kepada Ruyan. Diri saya yang saat itu sudah memiliki kekayaan yang cukup banyak. Namun entah mengapa berita ini diketahui oleh sekelompok orang yang serakah. Mereka mendapat kabar bahwa saya sudah meninggal. Ruyan mendapatkan warisan besar. Jadi, mereka yang terobsesi dengan uang melakukan hal-hal yang membuat orang marah. Pada akhirnya, saya tidak meninggal. Diselamatkan oleh dokter dari tangan Yama. Namun napas ini, setelah saya mengetahui nasib Ruyan, hampir saja tercekik kembali. Tentu saja, selanjutnya adalah balas dendam saya. Orang-orang yang dulu menganiaya Ruyan, semua telah saya kirim ke penjara. Sekarang masih dalam program kerja paksa. Saat itu Ye Qiu tidak mengetahui hal-hal ini. Tidak bisa sepenuhnya menyalahkannya. Si Tou berkata dengan lemah. Dia masih belum memberitahu tentang kondisi penyakit saya. Lin Yu mengenal Ruyan. Si Tou juga mengenal saya. Kondisi tubuhku adalah batasanku. Sebelum mendapatkan izin, si Tou tidak ingin melanggar batasan ini. Apakah ini konyol? Apakah ini penjelasanmu? Sepertinya kamu tidak bisa berbohong lagi. Lin Yu berkata dengan dingin. Maka aku akan memberitahumu. Dan itu tidak hanya sebatas ini. Ruyan yang kehilangan pekerjaan. Bahkan untuk pemeriksaan dasar kehamilan pun tidak mampu. Gizi dasar pun tidak tercukupi. Ini juga menyebabkan anaknya mengalami anemia bawaan. Dan dia juga mengalami efek samping yang parah. Apakah kamu tahu apa itu efek samping? Pada periode itu, Ruyan muntah setiap malam. Seluruh tubuhnya bengkak. Dia juga harus merawat Kuo-Kuo. Karena kekurangan gizi, dia tidak punya ASI untuk Kuo-Kuo. Untuk membeli susu formula bagi Kuo-Kuo. Gadis bodoh ini justru pergi mencuci piring di restoran. Mencuci piring dingin dengan air yang juga dingin. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Saat aku menemukannya, aku bertanya mengapa. Bodoh tidak? Dia berkata, tidak bodoh. Karena ini satu-satunya pekerjaan. Memungkinkan dia untuk membawa Kuo-Kuo bersamanya. Kuo-Kuo baru saja selesai menjalani operasi. Tidak bisa jauh dari ibunya. Saat itu, Kuo-Kuo baru saja keluar dari rumah sakit. Dan Ruyan, bahkan tidak sempat istirahat sehari pun. Saat itu dia di mana? Ye Qiu di mana? Jadi, meskipun dia punya alasan yang sangat besar, itu tidak ada gunanya. Lin Yu berteriak. Dia membela Ruyan. Dia percaya. Orang yang benar-benar menemani Ruyan melewati masa itu, tidak akan memaafkan pria itu. Luka sudah terlalu banyak. Tidak ada lagi alasan. Si Tou tersenyum pahit. Setiap kali mendengar keluhan Ruyan atau Lin Yu, air matanya berputar-putar di pelupuk mata. Bukan berarti dia tidak kuat. Tapi itu terlalu sulit. Tuhan yang jahat ini membuat keduanya menderita tanpa henti. Membuat mereka memiliki jutaan alasan yang tidak dapat dihindari. Membuat mereka semua terluka parah. Tetapi setidaknya Ruyan masih memiliki perlindungan diam-diam dari Ye Qiu. Lalu bagaimana dengan Ye Qiu? Apa yang dia miliki? Begitu kehidupan mulai menghitung mundur. Setiap menit dan detik terasa menyiksa. Yang dia miliki hanyalah keputusasaan. Si Tou membuka buku harian. Dia membaca dengan suara yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. 10 September. Ini adalah hari pertama kita putus. Aku tidak bisa tidur semalam. Aku tidak tahu apa yang salah. Aku merindukanmu seperti orang gila. Aku tidak tahu mengapa kemarin aku berlutut di depanmu dengan bunga mawar. Menangis seperti seorang anak. Namun, kamu tetap tidak memberitahuku alasan kita putus. Apakah aku tidak cukup baik? Apakah aku bisa berubah? Tanggal 13 Sep. Aku tidak tahan lagi. Aku sangat membenci tanda seru merah itu. Aku melakukan segala cara untuk mengirimmu banyak pesan. Aku menunggu dengan penuh harapan di jalan pulangmu. Namun, kamu tidak membalas. Juga tidak muncul. Tanggal 15 Sep. Ruyan.
Aku sudah memutuskan. Aku harus menemukanmu. Sudah 5 hari. Saya yakin satu hal. Hidupku. Tanpa kamu, semuanya tidak berarti. Aku harus menemukanmu. Meskipun kamu sangat membenciku, aku tetap akan berusaha untuk mendapatkanmu kembali. Aku sudah muak dengan hidup yang lebih buruk dari mati ini. 30 Sep. Ruyan. Maafkan aku. Saya menyerah. Aku hanya menyerah untuk sementara waktu. Tubuhku mengalami beberapa masalah. Tapi aku percaya. Segera akan membaik. Selanjutnya, aku akan pergi untuk sementara waktu. Kamu harus baik-baik saja sendirian. Sampai di sini. Sito terdiam sejenak. Lalu dia mengangkat kepala dan melihat Ruyan. Aku tidak tahu mengapa. Sejak kamu putus dengannya, kamu telah menghapus segala sesuatu tentangnya. Kamu pindah dari rumah yang pernah kalian tinggali. Dia bukan tidak ingin menjelaskan. Tapi, kapan kamu pernah memberinya kesempatan? Ruyan menutup matanya. Air mata mengalir turun. Dia di masa itu. Mungkin itu karena masih muda dan sembrono. Selalu berpikir bahwa menghapus seseorang berarti menghapus kenangan. Selalu berpikir bahwa dengan menghindar, akan lupa. Selalu berpikir bahwa apa yang dilihatnya adalah yang nyata. Jadi, dia mematikan ponselnya. Berpura-pura santai pergi berlibur seorang diri. Seperti film-film lama itu. Sendirian setelah putus. Saya juga bisa baik-baik saja. Tapi apakah itu benar-benar baik? Jika saat itu saya sedikit kurang keras kepala, apakah hasilnya akan berbeda? Ruyan menggelengkan kepalanya dengan berat. Menahan diri untuk tidak memikirkan hal-hal ini lagi. Ada masalah dengan tubuhnya. Sito tidak menjawab. Dia juga tidak bisa menjawab. Saat itu, Sito dan saya merasa masalahnya tidak akan seberat itu. Asalkan menerima pengobatan mungkin masih bisa diselamatkan. Siapa yang tahu? Perkembangan selanjutnya benar-benar di luar dugaan semua orang. Sito menundukkan kepala dan melanjutkan membaca buku hariannya. 30 Oktober. Sudah sebulan. Saya kembali lagi. Ruyan. Kembali ke kota tempat kami hidup bersama. Saya tidak akan pergi lagi. Meskipun saya mungkin tidak akan pernah memiliki kamu lagi. Tetapi bisa bernapas di bawah langit yang sama denganmu. Bisa sesekali melihat wajahmu. Bagi saya, adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup ini. 12 November. Aku diam-diam pergi untuk melihatmu. Aku diam-diam keluar dari rumah sakit. Akhir-akhir ini aku selalu tidur. Tapi aku masih merasa sangat lelah. Hari ini aku akhirnya sedikit terbangun. Aku tidak sabar untuk datang menemuimu. Syukurlah, kamu tidak menyadarinya. Kamu masih suka pergi ke kafe yang selalu kita kunjungi. Siluet seseorang. Aku sangat merasa sakit hati. 1 Desember. Kamu terlihat lebih kurus. Aku benar-benar ingin memberimu makan supaya kamu gemuk. 20 Desember. Hari ini aku sakit sampai tidak bisa duduk. Sakit sekali. Biarkan aku bertahan sampai tahun baru. Harapan tahun baru. Temukan seseorang yang mencintaimu. Miliki banyak anak. Pernikahan yang aku hutang padamu. Aku pasti akan membayarnya di kehidupan berikutnya. Maaf. Aku mencintaimu, kan? Ini tidak benar. Ruyan tidak bisa menahan diri lagi. Dia berteriak dan memotong omongannya. Katakan padaku. Apa yang terjadi padanya saat itu? Apa maksudmu kehidupan berikutnya? Apa maksudmu bertahan sampai tahun baru? Ada apa dengannya? Di mana Yekyu sekarang? Aku tidak ingin mendengar ini. Cepat beritahu aku. Ruyan sedikit gila. Dia berteriak dengan gila. Bagaimana dia mendengarnya? Semua mendengar dua kata yang ditulis dalam jurnal. Kematian. Sito melihat sosok Ruyan. Sedikit merasa sakit hati. Juga sedikit disayangkan. Yang dia rasa sakit hati adalah Yekyu. Dia tidak tahu bagaimana Yekyu bertahan di hari-hari itu. Orang yang dia cintai telah putus. Hidupnya sekali lagi dinyatakan berakhir. Memikirkan hal itu saja sudah kejam. Apalagi Yekyu mengalami kenyataan itu. Yang dia sayangkan juga adalah Yekyu. Jika sekarang, dia bisa melihat Ruyan yang gila ini, dia pasti akan merasa terhibur. Wanita yang dia korbankan segalanya. Setidaknya masih peduli padanya. Yekyu tidak mati. Dia masih hidup sekarang. Seitou berkata perlahan. Dia hanya bisa berkata begitu banyak. Jadi apakah dia sudah sembuh? Jika dia sudah sembuh, mengapa dia tidak mencariku? Dan juga, ada satu waktu, aku juga pernah mencarinya dengan gila. Mengapa dia tidak membalas aku? Dia sekarang di mana? Liu Ruyan dengan cemas bertanya. Dia sekarang sangat ingin tahu tentang segala hal tentang Yekyu. Meskipun masih benci, dia pernah mencintai. Meskipun sangat tidak peduli, dia tetap ayah Kuo-Kuo. Sito menggelengkan kepala. Hanya saja mungkin hanya stabil sementara. Mengenai mengapa dia tidak membalasmu. Mungkin itu takdir yang bermain. Ketika dia mencarimu, kau tidak ada. Ketika kau mencarinya, dia mungkin sedang mendapatkan perawatan. Tidak bisa membalasmu. Ini benar-benar lelucon besar. Seperti banyak drama yang mengharukan. Seolah tanpa kesalahpahaman tidak ada yang menarik.
mengenai mengapa dia tidak datang mencarimu. Aku akan membacakan buku harian untukmu. Mungkin kau akan mendapatkan jawabannya. Sitou kembali membuka buku harian. 15 Januari. 1 bulan lagi telah berlalu. Ruyan, kita sudah berpisah selama 3 bulan dan 5 hari. Hari ini aku ingin memberitahumu kabar baik. Operasiku berhasil. Ini berarti setidaknya aku bisa menemanmu sedikit lebih lama. Aku sangat senang. Aku sangat ingin bertemu denganmu sekali lagi. Tunggu aku. Tunggu sampai aku bisa turun dari tempat tidur. Aku akan mencarimu. 1 Februari. Hari ini adalah hari teramat marah dalam hidupku. Ruyan, maafkan aku. Aku tidak menyangka bahwa kamu sudah menderita begitu banyak. HD yang kejam itu. Aku memang pernah meminjam uang dari mereka. Tapi itu sudah lama aku lunasi. Tidak kusangka mereka masih punya salinannya. Dan menggunakannya untuk mengancammu. Jangan khawatir. Ruyan, aku pasti akan membuat mereka membayar harganya. 22 Februari. Hari ini adalah tahun baru Imlek. Ruyan, aku ingin memberitahumu kabar baik. HD yang mengganggumu itu. Sudah aku masukkan ke dalam sel. Berani mengganggu wanita yang kucintai. Murni hanya ingin mengakhiri hidupnya. 25 Februari. Maafkan aku. Akhirnya aku tetap membuat keputusan ini. Ruyan, aku tidak akan mencarimu lagi. Tapi cintaku akan selalu menyertaimu. 1 Maret. Maafkan aku. Aku tidak tahu berapa kali harus mengatakan maaf. Agar bisa menebus rasa bersalah di hatiku. Kalau bukan karena Sitou yang bicara sembarangan hari ini. Aku bahkan belum tahu kalau kamu hamil. Aku benar-benar bukan manusia. Ini adalah HD. Ruyan, aku sangat ingin melihat anak kita akan tumbuh seperti apa. 22 Maret. Ruyan, aku diam-diam memberitahumu. Pekerjaan yang berhasil kamu dapatkan hari ini adalah yang aku bantu cari diam-diam. Haha, kamu takkan pernah tahu seumur hidupmu. Kalau tidak, pasti kamu akan memukulku sekali. Katakan saja itu urusanmu. Tubuhku sekarang tidak bisa menahan pukulanmu. Bos pekerjaan ini adalah temanku. Dia akan merawatmu dengan baik. Tentu saja, aku juga percaya kamu pasti bisa melakukannya dengan baik. Semangat, aku ingin kamu memukulku sekali lagi. 28 April. Hari ini aku pergi diam-diam untuk melihatmu lagi. Kamu sudah cuti. Bayi kita juga segera lahir. Tiba-tiba aku sangat tegang. Apakah ini rasanya menjadi ayah? Aku melihatmu tersenyum. Sangat indah. 1 Mei. Hari ini aku datang ke bawah rumah orang tuamu. Sudah lama berpikir tapi tetap tidak punya keberanian untuk pergi. Aku takut membawa masalah untukmu. Saya juga tahu betapa kamu sangat merindukan permohonan maaf mereka. Semuanya adalah karena saya, HD, yang menyakiti kamu. Namun, saya melakukan sesuatu secara diam-diam. Saya membelikan mereka mobil tua yang mereka selalu enggan beli. Saya melihat Mbba tersenyum. Saya pikir, dia pasti akan memaafkanmu. Betapa ingin memiliki kesempatan. Saya juga bisa memanggilnya sebagai ayah. 25 Mei. Hari ini adalah ulang tahun Kuo. Ini adalah hari pertama dia datang ke dunia ini. Saya berada di rumah sakit. Tapi, saya tidak akan membiarkan siapapun melihat saya. Ketika Kuo lahir ke dunia, seluruh hati saya terasa terbang. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Saya tiba-tiba melihat kelanjutan hidup saya. Sejak saat itu, wanita yang paling saya cintai dalam hidup saya bertambah satu. Tapi tenanglah, Ruyan. Kamu akan selalu menjadi yang pertama. 27 Mei. Kenapa? Tuhan yang jahat. Kamu menumpahkan semua penderitaan. Apakah itu tidak cukup untuk hanya melemparkan semuanya kepada saya? Kenapa masih harus menyiksa putri saya? Saat mendengar bahwa Kuo menderita anemia kongenital, seluruh dunia meruntuh. Dia masih begitu kecil. Dia begitu lucu. Kenapa harus membiarkan dia menanggung penderitaan sebesar ini? Kenapa? 1 Juni. Ruyan. Setelah menulis hari ini, mungkin aku tidak akan bisa menuliskan catatan untukmu dalam waktu yang lama sudah. Karena hari ini, darahku akan masuk ke dalam tubuh Kuo. Sejak saat itu, ketika kau memeluk Kuo, apakah akan ada sedikit rasa seperti memelukku? Keheningan. Semua orang terdiam lagi. Ruyan sudah tidak bisa berkata-kata karena menangis. Tidak peduli apapun, tidak bisa dihentikan. Yekio, dia sebenarnya di mana? Kenapa dia memaksamu membaca semua ini? Apakah dia baik-baik saja sekarang? Ruyan benar-benar ingin tahu kabarmu. Bahkan, dia sekarang bisa tersenyum dan berkata padamu, aku tidak membencimu lagi. Tanggal 22 Maret yang tertulis di buku harian. Dia ingat, saat itu, Kuo hampir lahir. Dia sama sekali tidak berencana untuk mencari pekerjaan. Tapi, pada hari itu, seseorang meneleponnya. Mengundang wawancara simbol merek dagang terdaftar. Dia mengira itu adalah surat yang dia tinggalkan saat mengirimkan CV beberapa waktu lalu henti. Dengan sikap mencoba, dia pergi. Hasilnya, wawancara berjalan sangat lancar. Bahkan Ruyan sendiri merasa terkejut.
Seorang ibu tunggal yang sedang hamil dan akan segera melahirkan. Seorang calon ibu yang mungkin akan segera cuti melahirkan. Bagaimana mungkin bisa mendapatkan pekerjaan? Baru sekarang saya tahu. Ternyata kamu. Dia. Si Tou baru saja ingin mengatakan bahwa kamu sudah tidak mampu lagi. Tiba-tiba menggigit bibirnya lagi. Menelan kembali kata-kata yang ingin diucapkannya. Dia baik-baik saja. Mungkin dia seumur hidup tidak ingin memberitahumu isi buku harian ini. Tapi, saya rasa ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Si Tou menundukkan kepalanya. Dia membuka kembali buku harian. 11 September. Tidak disangka. Tiba-tiba 3 bulan berlalu. Saya pikir saya tidak bisa bertahan. Tidak disangka. Saya hidup kembali. Semua ini berkatmu. Berkat Kuo-Kuo. Setiap kali. Ketika saya ingin menyerah. Dalam pikiran saya selalu melihat sosok kalian. Saya ingin menemani kalian. Saya ingin menemani kamu untuk melihat matahari terbit dan terbenam. Saya ingin menemani Kuo-Kuo tumbuh besar. Meskipun hanya sehari, itu sudah cukup. 22 September. Saya benar-benar seorang HD. Ruyan. Hari ini saya melihatmu lagi. Saya melihat kamu menggendong Kuo-Kuo sambil mencuci piring. Sudut piring yang pecah itu melukai tanganmu. Darah mengalir banyak. Pasti kamu sangat sakit, kan? Betapa saya ingin masuk dan memelukmu. Tapi saya tidak bisa melakukannya. Saya juga tidak ingin kamu melihat saya seperti sekarang. Maafkan saya. Ruyan. Saya tidak bisa melindungimu dengan baik. Saya bersumpah. Ini adalah yang terakhir. Yang terakhir kalinya saya membiarkanmu terluka. 2 Oktober. Ruyan. Kamu tersenyum. Kapan terakhir kali saya melihat senyum ini? Saya sudah lupa. Waktu selalu menjadi sesuatu yang menyebalkan. Dapat membawa pergi banyak hal. Dalam sekejap, kita sudah terpisah selama lebih dari 1 tahun. Tahun ini, kita semua telah mengalami banyak hal. Aku menjadi tidak lagi menjadi diriku sendiri. Kamu juga menjadi tidak suka tersenyum. Tapi aku ingin, setelah hari ini, kamu pasti akan sering tersenyum. Karena, kamu akhirnya menemukan pekerjaan yang kamu suka. Chen Lu adalah seorang produser musik yang sangat berbakat. Perusahaan musiknya juga merupakan perusahaan yang sangat baik. Dia sudah berjanji padaku. Dia akan melindungi segalanya tentangmu. Aku merasa tenang. Waktu dapat mengubah banyak hal. Tapi satu-satunya yang tidak bisa diubah adalah hatiku yang mencintaimu. Mustahil. Mendengar sampai di sini, Ruyan tiba-tiba menyela si Tou dengan keras. Tidak mungkin. Kak Chen tidak mungkin mengenal Ye Qiu. Keduanya sama sekali tidak memiliki hubungan. Buku harian ini adalah palsu. Pasti itu palsu. Ruyan berteriak. Dia tidak mau percaya bahwa ini nyata. Musik adalah harga dirinya yang terakhir. Ketika hidupnya berantakan. Saat segala sesuatunya berantakan. Musiklah yang memberinya keberanian untuk bertahan hidup. Dia selalu berpikir. Musiklah yang memberinya kehidupan kedua. Jadi dia enggan mempercayai bahwa semua ini juga diatur olehku. Si Tou tersenyum. Liu Ruyan. Kamu tidak benar-benar berpikir bodoh bahwa berjalan di jalanan seperti itu bisa ditemukan oleh pencari bakat itu benar, kan? Selama bertahun-tahun di industri hiburan ini, hal seperti ini hanya bisa menipu orang-orang awam. Apakah kamu masih percaya? Ruyan tertegun. Dia tidak berkata apa-apa. Jangan bicara omong kosong. Sikap agresif si Tou membuat Lin Yu langsung panik. Dia berteriak dengan keras. Aku bukan orang yang belum pernah melihat siapa itu Ye Qiu. Dia tidak mungkin mengenal orang seperti Kak Chen. Selain itu, menurutku kamu hanyalah seorang penipu. Tidak tahu dari mana kamu mendapatkan buku harian ini. Pastinya kamu menambah-nambahkan cerita di dalamnya. Atau, kamu dan Ye Qiu sebenarnya satu kelompok. Apa sebenarnya tujuan kalian? Apakah kamu merasa bahwa Ruyan meninggalkannya dulu? Sekarang datang untuk membalas. Ingin menghancurkan Ruyan. Benarkah? Si Tou tertawa dingin. Dia merasa Lin Yu di depannya adalah seorang gila. Seorang gila yang sejati. Jadi, dia tidak perlu mempermasalahkan orang gila. Si Tou kembali melihat Ruyan. Dengan tatapan yang masih dingin, dia bertanya. Apakah kamu juga merasa Ye Qiu berusaha menyakiti kamu? Ruyan terkejut sekujur tubuhnya. Dia dengan hebat menggelengkan kepala. Lalu dia berkata kepada Lin Yu. Lin Yu, jangan bicara omong kosong. Saya yakin MRC bukan orang seperti itu. Tidak, mereka hari ini memang tidak berniat baik. Bahkan jika semua ini dilakukan oleh Ye Qiu. Mengapa dia harus mengatakannya di depan begitu banyak orang? Dia jelas tahu semua ini. Besok pasti akan tersebar di setiap sudut Daxia. Mereka hanya ingin menghancurkanmu. Lin Yu semakin gila. Dia sangat tidak puas dengan apa yang terjadi hari ini. Lin Yu, jangan bicara lagi. Ruyan juga merasa sedikit marah. Apa hubungannya? Kami juga sebenarnya sudah bersiap untuk mengungkapkannya hari ini. Saya sudah berbohong selama 5 tahun. Tidak ingin berbohong lagi. Mengenai para penggemar saya. Saya mencintai mereka. Saya juga percaya mereka akan memaafkan dan memahami saya.
Ruyan menahan emosinya dan melihat Shitou. Tuan Si, maafkan teman saya yang sedikit emosional barusan. Maafkan teman saya yang tadi agak emosional. Liu Ruyan hanyalah seorang wanita biasa. Namun, dia juga tahu bahwa budi adalah budi. Dan benci adalah benci. Saya berterima kasih kepada Ikkyu atas segalanya yang dia lakukan untuk saya. Jika kamu masih enggan memberitahuku di mana dia, atau jika dia masih enggan untuk menemuiku, maka saya minta kamu sampaikan padanya. Saya tidak membencinya lagi. Mulai sekarang, kita selesaikan segala dendam dan urusan masa lalu. Tentu saja, jika dia ingin bertemu Guo, saya akan mengakui haknya sebagai seorang ayah. Namun, itu hanya sampai di situ. Shitou menggelengkan kepala. Dia tersenyum pahit. Saya akan menyampaikan semuanya. Tapi apakah kamu benar-benar tidak mencintai Ikkyu? Shitou masih tidak rela dan bertanya. Apakah itu masih penting? Ruyan berkata pelan. Jika dia masih mencintai saya, mengapa selama 4 tahun ini dia tidak pernah muncul? Saya percaya pada Tuan Si. Saya juga percaya bahwa Ikkyu selama 4 tahun ini memang ada beberapa masalah dengan kesehatannya. Tapi sudah 4 tahun. Saya sudah debut selama 4 tahun. Seharusnya, kesehatan yang buruk sekalipun seharusnya sudah pulih. Perjalanan saya terbuka dan transparan. Namun, dia tidak pernah muncul sekalipun. Mungkin dia sudah jatuh cinta pada orang lain. Tidak benar. Shitou berteriak keras. Segera merasa sedikit bersemangat. Tidak benar. Ikkyu selama beberapa tahun ini selalu memperhatikanmu, juga selalu membantumu. Ruyan tersenyum ringan. Apakah Tuan Shitou ingin mengatakan, semua pencapaian saya selama 4 tahun ini juga diatur oleh Ikkyu? Dia yang mengatur saya menjadi diva nomor 1 di Dacia. Dia yang membuat penggemar saya menyukai saya. Tuan Shitou, apakah kamu percaya itu mungkin? Saya percaya bahwa semua itu adalah hasil karyanya sebelumnya. Namun setelah itu, WK adalah usaha saya sendiri. Jika saya bilang, 4 tahun ini padamu, segala sesuatu tentangmu, semua terkait dengan dia. Apakah kamu percaya? Kata-kata Shitou membuat Ruyan tertawa. Dia berkata sambil tersenyum. Tuan Shitou, tidak mungkin. Apakah kamu ingin memberitahuku? Mengapa saya begitu terkenal sekarang? Dan bisa menjadi diva nomor 1 di Dacia? Juga karena Ikkyu. Apakah kamu percaya ini mungkin? Dia bisa membantuku memasuki industri ini. Dia juga bisa bertemu dengan Chen Jie. Tapi, dia bisa membantuku agar miliaran penggemar menyukaiku? Dia bisa menggantikanku menyanyikan lagu apapun? Shitou tersenyum tipis. Jangan pernah meremehkan segalanya yang bisa dilakukan oleh seorang jenius luar biasa. Orang biasa tidak bisa melakukannya. Tapi itu tidak berarti dia tidak bisa. Ingin tahu apa yang dilakukan Ikkyu? Bukankah kalian memiliki nomor telepon Chen Jie? Bisa tanyakan padanya. Orang yang paling berjasa dalam karir hiburan Ruyan. Dia seharusnya tidak akan menipu kalian, kan? Ya sudah, pukul saja. Apa kau pikir aku tidak berani? Lin Yu juga tidak bisa menahan emosi. Mengangkat telepon dan segera menemukannya. Tapi ketika dia ingin menekan tombol panggil, dia tiba-tiba ragu. Dia menoleh ke arah Ruyan. Tidak tahu apakah harus menekan atau tidak. Ruyan menggigit bibirnya. Dia mengangguk. Dia juga ingin tahu semua kebenaran. Lin Yu menekan telepon. Tak lama kemudian, setelah beberapa bunyi LS, telepon sudah terhubung. Halo, Lin Yu. Ada apa? Apakah Ruyan sudah selesai di sana? Semoga semuanya berjalan baik hari ini. Suara Lin Yu juga menjadi lebih hormat. Chen Jie, tidak. Mengganggu Anda di malam seperti ini. Ada beberapa masalah di pihak Ruyan. Ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi dengan Anda. Apa masalahnya? Apakah serius? Suara Chen Lu tiba-tiba terdengar sedikit cemas. Tidak ada yang terlalu serius. Hanya ingin bertanya. Apakah Anda mengenal Ikkyu? Ye Xiansheng? Lin Yu bertanya langsung. Di ujung telepon tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah beberapa lama baru terdengar kembali. Ikkyu. Dia muncul. Apakah kalian sudah melihatnya? Semua orang terkejut. Kenal. Benar saja, kami saling mengenal. Shitou tidak berbohong. Tidak. Ye Xiansheng tidak muncul. Hanya ada seorang pria bernama Shitou yang muncul. Dia mengatakan, segala sesuatu yang dimiliki Ruyan sekarang adalah pemberian Ye Xiansheng. Ruyan ingin tahu. Semua ini, apakah ini benar? Suara Lin Yu meskipun lembut. Namun pertanyaannya langsung. Hehe. Di ujung telepon terdengar tawa kecil. Pak Si juga ada. Bolehkah saya berbicara beberapa kata dengannya? Baiklah. Lin Yu mengangguk. Dengan wajah yang sedikit cemas, dia mengarahkan telepon ke arah Shitou. Chen Lu bahkan memanggil Shitou sebagai Pak Si. Sepertinya Pak Si di depan mata. Juga merupakan sosok yang luar biasa. Jadi, tidak mungkin. Semua yang baru saja dikatakan. Benarkah itu benar? Tapi, bagaimana Ikkyu bisa melakukannya? Lin Yu memikirkan sampai pusing tetapi tidak bisa menemukan jawabannya. Pak Si,
Semua ini, apakah itu maksud Tuan Ye? Di ujung telepon, Chen Lu langsung bertanya. Meskipun Lin Yu tidak banyak menjelaskan, tetapi Chen Lu sudah menebak. Peristiwa malam ini yang hampir terjadi semua. Itu maksud saya. Shitou berkata dengan tenang. Saya rasa, sudah saatnya untuk mengungkapkan. Kata-kata Shitou membuat ujung telepon tiba-tiba terdiam. Chen Lu sama sekali tidak menyangka. Semua ini adalah keputusan sepihak Shitou. Saya yang akan menanggung semua hal ini. Pak Chen, Anda hanya perlu memberitahu apa yang Anda ketahui. Semuanya bisa diungkapkan. Shitou melihat Chen Lu yang tidak berbicara. Menambahkan sebuah kalimat. Ah. Di ujung telepon, terdengar sebuah desahan. Tuan Ye, apakah dia baik-baik saja sekarang? Chen Lu bertanya. Dia sedikit menduga mengapa Shitou begitu terburu-buru sudah. Mungkin hanya ada satu alasan. Yaitu, Ye Qiu. Mungkin tidak bisa lagi. Ye Qiu sekarang baik-baik saja. Chen Lu, kenapa awalnya kau menandatangani Liu Ruyan? Apakah karena kau melihat bakatnya? Shitou tidak terjebak dalam masalah Ye Qiu dengannya. Juga tidak bisa terjebak, tetapi langsung menanyakan hal yang paling diperhatikan semua orang. Mengenai hal ini, saya berjanji pada Tuan Ye untuk tidak mengatakannya. Chen Lu tetap tidak mau. Saya sudah bilang, semuanya tanggung jawab saya. Shitou sedikit tidak sabar. Chen Lu, ini tidak adil untuk Ye Qiu. Apakah kau ingin dia hidup dengan penyesalan seumur hidup? Ye Qiu juga telah membantumu cukup banyak, bukan? Chen Lu terdiam sejenak sebelum menghela napas. Baiklah, saya berkata. Ruyan, tadi kamu bertanya padaku apakah yang dikatakan Shitou itu benar. Sekarang saya akan memberitahumu. Bukan karena Tuan Ye memberikanmu bukan hanya semua yang kamu miliki sekarang. Bahkan, termasuk hidupmu. Kamu bisa hidup dengan baik di dunia ini. Semua itu adalah berkat Tuan Ye. Apa? Chen Jie pasti sedang berbicara omong kosong. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Mereka merasa tidak percaya. Jika bukan karena orang yang mengatakan ini adalah Chen Lu yang terkenal di dunia hiburan, mereka sudah pasti akan melontarkan kritik. Ruyan seperti disambar petir. Berdiri kaku di sana tanpa bergerak. Kakak Lu, kalimat ini agak berlebihan, kan? Setelah beberapa saat, Ruyan perlahan berkata, berlebihan. Chen Lu tersenyum. Tidak, sama sekali tidak berlebihan. Apakah kamu tahu ketika Tuan Ye pertama kali merekomendasikanmu padaku? Apa reaksi saya? Saya dan Tuan Ye saat itu, meskipun kita sudah saling kenal cukup lama, tetapi tidak banyak berhubungan. Hanya saja, sejak pertama kali bertemu, saya sudah terpesona oleh bakat Tuan Ye. Suatu hari, Tuan Ye tiba-tiba menemui saya dan bilang ingin merekomendasikan seorang seniman kepada saya. Tentu saja, saya sangat senang. Saya percaya pada pandangan Tuan Ye. Saya pikir saya akan menemukan sebuah kekayaan. Namun, saya merasa kecewa. Liu Ruyan, Anda tahu, ketika saya pertama kali melihat data Anda, apa reaksi saya? Saya langsung menjatuhkan meja. Saya adalah seorang musisi yang memiliki prinsip. Saya tidak membutuhkan sebuah vas. Saya membuat musik yang berkualitas. Dan Anda, saat itu, menurut saya, hanyalah sebuah vas yang tidak berharga. Sungguh, selain penampilan, saya tidak melihat sedikit pun bakat. Dalam pandangan saya, Anda sama sekali tidak seharusnya muncul di dunia hiburan. Wah, banyak orang saling berpandangan. Bintang wanita paling populer saat ini, saat debut dianggap tidak seharusnya muncul di dunia hiburan. Begitu ironis. Suara Chen Lu terus terdengar. Saat itu, saya tidak menghormati Ye Qiu. Langsung membanting meja. Saya merasa dia menghina musik. Dan juga menghina saya. Bagi saya, membawa orang seperti Ruyan, sungguh seperti menodai pekerjaan saya. Ekspresi Ruyan juga tidak bagus saat ini. Ternyata, bakat yang saya anggap sebagai kepandaian, di mata orang lain, begitu tidak berartikah. Sayangnya saya masih merasa bangga setiap hari. Merasa bahwa 20 tahun sebelumnya hanyalah mutiara yang tertutup debu. Chen Jie mengenali bakat. Ternyata, Joker ternyata adalah diri sendiri. Ruyan, jangan terlalu sedih juga. Kemudian, kamu memang telah membuktikan diri. Ketertarikan saya padamu juga tulus. Tapi saat itu, saya memang berpikir seperti itu. Chen Lu menjelaskan. Setelah saya membanting meja, Ye Qiu tidak marah, tapi justru mengeluarkan dua barang. Yang pertama adalah dokumen pengalihan saham Xinghai Music. Memang benar, ini adalah musik Chen saat ini. Dia berkata, asalkan saya setuju untuk membawa Ruyan, Xinghai adalah milik saya. Xinghai saat itu, meskipun tidak terkenal di industri, tapi itu juga perusahaan yang bernilai puluhan juta. Tindakan Tuan Ye selalu murah hati seperti biasa. Tapi saya tidak mengambilnya. Haha, kalian tidak menyangka, kan? Dulu ada puluhan juta di depan mata saya. Saya tidak tergoda. Karena, saya selalu merasa uang merendahkan musik.
Saya semakin marah. Kontrak Tuan Ye itu merupakan penghinaan terhadap pekerjaan saya di CLL. Saya membuat musik untuk mimpi. Ini adalah niat awal saya. Jadi saya tersenyum sinis, merobek kontrak itu di depan Ye Qiu. Secara perlahan saya sobek. Hasilnya, Tuan Ye sepertinya sudah menduga saya akan merobeknya. Dia langsung mengeluarkan kontrak baru yang diletakkan di depan saya. Selain itu, ada satu lagu lagi. Sebuah lagu yang cukup bagus. Tapi, bagaimana mungkin saya bisa menyerahkan prinsip hanya karena ini? Ketika saya bersiap untuk menghancurkan semuanya untuk kedua kalinya, Tuan Ye menghentikan saya. Dalam tatapan matanya kepada saya, ternyata penuh dengan harapan. Semua orang harus tahu. Saat itu, Tuan Ye, dalam pandangan saya, dia adalah sosok yang legendaris. Saya tidak pernah membayangkan sosok seperti itu bisa memiliki tatapan seperti ini. Tuan Ye berkata, Nona Chen, saya seumur hidup tidak pernah melihat orang seperti itu. Hanya berutang padanya. Seumur hidup saya tidak akan bisa membayarnya. Anda tanda tangani dia. Segala sesuatu setelah itu akan saya lakukan. Tolong saya. Tuan Ye yang tinggi dan agung dalam pandangan saya menggunakan kata, mohon. Saya sangat bingung. Menurut saya, tidak ada seorang pun yang pantas bagi Tuan Ye seperti itu. Tidak ada. Jadi, Anda setuju, kan? Jadi, Anda mencari saya saat itu hanya karena muka Ye Qiu. Benar, kan? Ruyan bertanya. Di ujung telepon, ada keheningan sejenak. Kemudian perlahan-lahan terdengar sebuah desahan. Benar. Saya tidak tahan dengan tatapan itu. Saya setuju. Ruyan hampir menangis mendengar itu. Seluruh tubuhnya bergetar. Dia terharu dengan pengorbanan Ye Qiu. Tapi yang paling tidak dapat dia tahan adalah, ternyata hal yang dia banggakan. Ternyata adalah sesuatu yang diminta dengan sangat merendah oleh Ye Qiu. Dia ternyata hanyalah sampah. Sampah yang bahkan tidak dipandang oleh Chen Lu. Di ujung telepon, Chen Lu mulai berbicara lagi. Kalimat ini, seolah-olah memberikan kesimpulan langsung tentang hal ini. Bisa dibilang, jika tidak ada Ye Qiu, maka di dunia ini saat ini, tidak akan ada Liu Ruyan. Mendengar kata-kata ini, orang-orang pun merasa sedikit terkejut. Tanpa Ye Qiu, tidak akan ada Liu Ruyan yang sekarang. Mereka masih merasa ini terlalu berlebihan. Bukankah Ye Qiu telah memberikan kesempatan kepada Ruyan? Namun yang benar-benar memanfaatkan kesempatan adalah Ruyan itu sendiri. Jika Ruyan tidak memiliki kemampuan dalam 4 tahun berkembang menjadi yang teratas di dunia hiburan, itu bukan hanya soal memiliki sumber daya, tetapi juga membutuhkan bakat yang tiada tara. Liu Ruyan hanya mendengarkan diskusi ini dengan tenang, tidak memberikan jawaban pasti. Selama 4 tahun ini, dia sendirian bangun pagi dan bekerja keras. Bekerja tanpa keluhan. Dia sendirian berlatih menyanyi di tengah malam. Pada waktu itu, dia hampir tidak peduli dengan urusan dunia luar. Untuk belajar alat musik sialan itu, jari-jarinya penuh luka berdarah karena senar alat musik. Dia menyelesaikan kursus yang seharusnya diambil orang lain dalam waktu belasan tahun dalam 4 tahun. Jika ini bukan bakat, lalu apa? Liu Ruyan selalu dianggap oleh dunia luar. Dikenal sebagai bakat musik yang muncul sekali dalam 100 tahun. Dia percaya pada bakatnya sendiri. Sangat percaya diri. Chen Lu ditelepon setelah mendengar pendapat orang-orang tentang bakat. Tiba-tiba tertawa sinis. Bakat? Apakah itu lucu? Mungkin memang agak lucu. Suaranya memang bagus. Tapi, seluruh Dacia, di sembarang akademi seni, ada banyak orang dengan kondisi suara seperti dia. Tak terhitung jumlahnya. Bagi saya yang telah lama berkecimpung dalam dunia musik, kondisi ini benar-benar terlalu biasa. Saya sangat kecewa. Sangat kecewa. Namun, saya tidak dapat menolak permintaan Tuan Ye. Bersiap untuk bertemu denganmu secara langsung. Sebelum mengambil keputusan, ada satu alasan lagi, yaitu karena saya memang juga tertarik padamu. Saya ingin tahu siapa yang begitu dipikirkan oleh Tuan Ye. Sebenarnya siapa orang yang luar biasa ini? Tuan Ye berkata, bahwa keinginan terbesarnya dalam hidup adalah untuk bersamamu. Memiliki sebuah rumah yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Memiliki sebuah mobil yang tidak terlalu bagus dan tidak terlalu buruk. Kemudian bekerja dan pulang kerja bersama. Saat matahari terbit dan terbenam. Setiap hari. Setiap musim. Selalu bersama. Jika bisa memiliki satu kehidupan kecil, itu akan menjadi yang terbaik. Namun sekarang, dia tidak bisa melakukannya. Tuan Ye berkata, dia pernah berjanji kepada orang yang paling dicintainya, untuk membiarkannya melakukan apa yang paling dia sukai. Menjadi bintang terbesar yang bersinar. Mendengar ini, mata Ruyan yang tak bisa menahan air mata mulai merah lagi. Setelah hari pertama di Dacia, itu adalah lelucon yang mereka buat saat bercanda. Tak disangka. Namun, Ye Qiu selalu ingat. Chen Lu melanjutkan, pada saat itu, saya sangat tertarik dengan kamu. Jadi saya sengaja mencarimu, dan meminta kamu untuk menyanyikan sebuah lagu.
Hasilnya, saya sangat kecewa. Kualitasmu benar-benar sangat buruk. Setelah mendengarkan penampilanmu, saya kembali ke kantor. Saya langsung menelepon Ye Qiu, mengatakan padanya, saya tidak bisa mengambil pekerjaan ini. Saya tidak ingin membuang tenaga pada seseorang yang tidak terlalu menonjol. Namun Ye Qiu tidak mengatakan apa-apa. Dia malah menyuruhku untuk menandatangani kontrak denganmu, lalu membawamu untuk merekam lagu. Lagu yang direkam adalah lagu yang diberikan Ye Qiu padaku saat itu. Tidak hanya itu, Ye Qiu juga membeli posisi promosi musik terbesar di platform musik global untuk menampilkan lagu pertamamu di sana. Benar. Apakah kalian tahu lagu itu? Berapa banyak uang yang dihabiskan Ye Qiu? Diperkirakan secara konservatif, lebih dari 8 digit, di level puluhan juta. Dan juga, lagu itu langsung mempengaruhi saham perusahaan musik Ye Qiu saat itu. Jika dihitung dengan nilai pasar yang menguap, pasti ada kerugian lebih dari 1. Tidak mungkin sekali. Ruyan akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dia berteriak satu kalimat. Sebagai legenda di dunia musik Dacia, hanya dalam 4 tahun, dia telah meraih gelar diva nomor 1 di Dacia. Liu Ruyan selalu merasa ini ada hubungannya dengan bakatnya. Bahkan jika karya awalnya belum matang, ada banyak kekurangan dalam penyanyiannya. Tapi itu juga tidak mungkin begitu buruk. Tidak mungkin. Tanpa menunggu orang lain membantah, Chen Lu melanjutkan, ini belum berakhir. Saat itu, membuat para pemegang saham Xinghai Music mengalami ketidakpercayaan yang besar terhadap Tuan Ye. Di rapat pemegang saham hampir saja dipecat posisi ketua dewan Tuan Ye. Akhirnya, Tuan Ye mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri, mencairkan saham. Barulah dia meredakan gejolak itu. Suara Chen Lu tidak berhenti. Kemudian, setelah kira-kira 10 hari, dia mengirimkan saya sebuah email. Di dalamnya penuh dengan 100.000 kata. Di atasnya penuh dengan saran untuk Ruyan. Kelebihan, kekurangan, mana yang bisa diperbaiki melalui latihan, mana yang benar-benar menjadi kelemahannya. Hal yang perlu dihindari. Dia merapikannya. Biarkan saya serahkan kepada Anda. Mendengar ini, hati Ruyan terasa sakit lagi. Surat saran itu, kesannya pada diri sendiri memang terlalu mendalam. Hampir membuatnya mengenali dirinya sendiri. Dan juga membuatnya pertama kali merasa bahwa musik adalah sebuah keterampilan. Bisa dikatakan seperti itu. Sebuah surat saran membuatnya setidaknya menghindari jalan buntu selama 10 tahun. Hanya saja dia tidak menyangka. Surat saran itu ternyata ditulis oleh Ye Qiu. Selama bertahun-tahun, dia telah berterima kasih kepada orang yang salah. Lagu kedua setelah itu, Tuan Ye masih mengumpulkan semua saran untuk saya sampaikan. Untuk membina Ruyan, Tuan Ye telah mengalami kerugian beberapa ratus juta. Ini hampir menggoyahkan fondasi Xinghai. Tuan Ye menggunakan reputasi Xinghai dan penggemar untuk membina Ruyan. Jadi, saya bilang, jika tidak ada Tuan Ye, maka tidak mungkin ada Liu Ruyan yang sekarang. Liu Ruyan. Apa yang kau sebut bakat? Hanya saja itu adalah hasil dari ratusan juta dana yang dikeluarkan oleh Tuan Ye. Dan banyak sekali usaha yang dicurahkan. Segala sesuatu yang kau miliki. Semuanya adalah jerih payah Tuan Ye yang tulus. Selain itu, saran itu juga menjadi arah pelatihan kita untuk Ruyan ke depannya. Setiap lagu Ruyan adalah cara untuk menonjolkan kelebihan dan menghindari kekurangan. Semua dipilih adalah melodi yang paling cocok untuknya. Jadi, dunia ini mengagumi bakatnya dengan sangat antusias. Tanpa disadari, semuanya adalah pengaturan yang dibuat oleh manusia. Hanya saja ada yang sepenuhnya menutupi kekurangannya. Akhirnya Chen Lu berkata, setelah dia selesai berbicara, seluruh tempat menjadi sunyi, sepi seperti mati. Tidak ada yang berbicara lagi. Dan tidak ada yang tahu apa lagi yang bisa dikatakan. Ternyata, cinta bisa begitu besar sampai hanya baik kepada seseorang, tanpa meminta balasan apapun. Jika memang seperti yang dikatakan Chen Lu, maka sumber daya yang dikeluarkan Ye Qiu pasti bisa mengubah seseorang yang biasa menjadi yang teratas. Jadi, kesuksesan Ruyan sungguh tidak ada kaitannya dengan bakatnya. Yang disebut bakat hanya hiasan yang dibungkus dengan tangan. Setelah mengetahui kebenarannya, semua orang menundukkan kepala, merasa seperti ditampar. Bakat yang diciptakan dengan uang masih bisa dianggap bakat? Yang paling terkejut tentu saja adalah Ruyan. Tatapannya saat ini sedikit kosong. Ternyata, bakat yang selalu ia banggakan ternyata begitu lucu. Ternyata, pria yang selalu ia benci, ternyata selalu membantunya. Ternyata selama bertahun-tahun ini, kehidupannya tampaknya tidak ada Ye Qiu. Namun di mana-mana ada jejak Ye Qiu. Ternyata, dia selalu mencintainya. Tapi mengapa sampai sekarang Ye Qiu belum juga muncul? Mengapa selama bertahun-tahun ini dia tidak bisa muncul sekalipun? Air mata Ruyan jatuh. Kali ini dia tidak karena merasa teraniaya, tapi benar-benar tersentuh. Tersentuh oleh pengorbanan Ye Qiu.
Di seluruh arena, banyak orang juga mulai menangis tanpa suara. Tidak tahu apakah itu karena teringat pada orang yang pernah. Seseorang yang berjuang tanpa mempedulikan diri. Atau mungkin pernah berkorban seperti itu. Dalam suasana hening seperti ini, sebuah musik mulai terdengar perlahan. Banyak orang pada saat itu langsung mengenali. Ini adalah lagu lain dari Liu Ruyan. Sebuah lagu sedih tentang cinta. Ketika nama lagu ini terlintas di pikiran, banyak orang tiba-tiba memiliki jawaban dalam hati mereka. Sepertinya mereka tahu mengapa Ye Qiu akan melakukan pengorbanan yang begitu gila. Semuanya hanya karena terlalu mencintaimu. Lirik lagu ini perlahan mengalun seiring suara Liu Ruyan. Maafkan aku benar-benar mabuk. Karena aku benar-benar merindukanmu. Tanpa sadar, kesepian menelan kebahagiaanku mencintaimu. Aku tahu ini seharusnya tidak terjadi. Aku juga tahu kau akan terluka. Hanya saja aku tidak ingin terlalu bergantung padamu lagi. Suara lembut dan dalam, seolah-olah menceritakan kisah dua orang. Dan seolah-olah terus menghibur diri sendiri. Memberitahu diri sendiri untuk tidak mencintai. Apakah ini suara hati Ye Qiu? Banyak orang tiba-tiba memiliki pemikiran ini dalam hati mereka. Jadi, Ye Qiu di setiap malam yang tenang dan sunyi, juga akan merindukan hingga merasa mati rasa. Juga akan memikirkan satu orang hingga terasa menyayat hati. Jadi, dia juga berharap bisa bebas. Berharap alkohol bisa mematikan saraf. Membuat dirinya sementara lupa pada Ruyan. Air mata Ruyan tidak bisa berhenti mengalir. Lagu ini juga membicarakan dirinya, bukan? Dirinya sendiri juga tidak berbeda. Tak terhitung kali di tengah malam sendirian menatap langit. Tidak berani menutup mata. Tidak berani tidur. Takut Ye Qiu akan tiba-tiba muncul dalam mimpi. Jika mimpi itu terlalu indah, bangun-bangun akan membuat bantal basah. Pada akhirnya, hari berikutnya akan tetap ada satu orang yang menanggung segalanya. Ruyan ingat, suatu kali mereka bertengkar. Mereka baru saja rujuk. Ruyan bertanya kepada Ye Qiu, jika ada kehidupan selanjutnya, apa yang ingin kau lakukan? Selain menjadi manusia, apa saja bisa. Cincin, kacamata, kasur. Ruyan bertanya padanya. Apa artinya melakukan hal-hal ini di kehidupan selanjutnya? Apa maknanya? Kau bisa membeliku kembali. Selama kau di sisiku, itu akan selalu berarti. Ini adalah cerita yang lebih menyedihkan daripada kesedihan itu sendiri. Tapi sekarang, Ruyan sangat ingin bertanya dengan keras padanya. Jika kau memang mencintai aku, mengapa hanya menjaga dalam diam? Mengapa tidak muncul? Kau tahu tidak? Selama kau di sisiku, akan selalu berarti. Suara lagu berlanjut. Aku mengerti. Cintamu nyata adanya. Hanya saja aku tidak tahu bagaimana cara mencintai. Sehingga membuatmu ingin pergi. Karena aku tidak tahu. Apakah di kehidupan selanjutnya aku masih bisa bertemu denganmu. Jadi, aku di kehidupan ini akan berusaha sekuat tenaga. Memberikan yang terbaik untukmu. Mencintaimu malah menjadi menyakitimu. Cinta kita hampir tercekik. Bukan sengaja. Hanya saja aku terlalu mencintaimu. Jadi, inikah alasan Ye Qiu menghabiskan miliaran untuk mendukung Ruyan? Jadi, inikah alasan untuk memberi tanpa mengharapkan imbalan? Beberapa hal. Bukan karena tidak mencintaimu. Sebaliknya, hanya saja aku terlalu mencintai. Semua orang benar-benar terharu hingga menangis. Siapapun tidak akan acuh tak acuh terhadap situasi seperti ini. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman seperti ini. Ruyan pada saat itu sudah berjongkok. Menangis hingga tidak bisa berdiri. Apakah ini menyedihkan? Bagaimana mungkin tidak menyedihkan? Dia belum pernah melihat Ye Qiu berlutut untuk melamar. Belum pernah melihat Ye Qiu bekerja keras untuk menghidupi dirinya dan Guo. Belum pernah melihat Ye Qiu yang tua masih mencintainya. Bagaimana bisa tidak menyedihkan? Dia di mana? Ye Qiu di mana? Ruyan sudah tidak tahu. Ini adalah berapa kali dia bertanya pertanyaan ini hari ini? Dia masih tidak mengerti. Kenapa Ye Qiu sampai sekarang? Dia juga tidak ingin muncul. Menurut kata Shitou, seharusnya tubuhnya sudah ada perbaikan. Seharusnya tidak sampai lemah sehingga sulit untuk bertemu. Tapi mengapa dia tidak muncul? Jika dia muncul, apakah kamu masih akan bersamanya? Chen Lu tidak menjawab pertanyaannya, melainkan langsung bertanya balik. Ruyan terkejut seperti disambar petir setelah mendengar kalimat itu. Dia berdiri kaku di tempat. Iya, jika dia kembali, apakah dia bisa mencintai seperti dulu? Apakah dia bisa mencintai dengan sepenuh hati? Bisakah mereka kembali ke masa lalu? Hari-hari menyakitkan itu telah dia lalui dengan susah payah. Sudah 5 tahun. Ruyan menggunakan segala cara. Cara yang tidak diketahui oleh semua orang untuk melupakan. Berapa banyak malam. Ruyan mengangkat gelas untuk mengenang masa lalu. Mengatakan pada dirinya sendiri tidak akan menengok kembali meski mencintai. Hanya berharap bisa segera menumpuk cukup kekecewaan. Agar bisa memulai kembali. Akhirnya, dia menghilangkan semua kepercayaannya. Dia telah menumpuk semua kekecewaan. Dia sendiri sudah merasa hatinya mati rasa. Tidak akan mencintai lagi. Hasilnya, Ye Qiu muncul lagi. Mengingatkan diri sendiri.
Dia telah diam-diam memperhatikanku selama 5 tahun ini. Itu tidak ada artinya. Dia merasa membawa semua perasaan tersentuh yang dia anggap sepele. Apakah merusak diri sendiri dengan merasa terhibur tidak dianggap sebagai luka? Tapi bagaimana dengan penderitaan saya selama bertahun-tahun ini? Apa itu tidak dihitung? Ibu tunggal, sambil merawat anak, juga harus mengembangkan karir. Siapa yang pernah membantunya? Meskipun sekarang terharu. Apakah semua penderitaan ini bisa dimaafkan? Ruyan belum menjawab. Lin Yu sudah berteriak lebih dulu. Tidak, tidak mungkin. Lin Yu berteriak. Meskipun Ye Qiu pernah membantu Ruyan. Tapi itu tidak cukup untuk menghapus luka yang dia sebabkan pada Ruyan. Jauh sekali tidak bisa. Demi Ye Qiu, Ruyan hampir hidup dalam penderitaan selama 4 tahun ini. Ruyan saat itu, tanpa sepeser pun uang, membawa anak yang masih menyusu. Waktu itu, Ruyan kehilangan berat badan lebih dari 10 kilogram. Dia memang sudah lemah. Setelah menurun drastis, dia semakin tak berdaya. Beberapa kali, dia bahkan terjatuh langsung di tempat kerja. Karena Ye Qiu, Ruyan hampir putus hubungan dengan orang tuanya. Paman Liu yang kuat dan berprinsip, sangat mengutamakan kehormatan. Dan putrinya ternyata hamil di luar nikah. Dan harus melahirkannya. Apakah kamu tahu apa sebutan untuk itu di tempat mereka? Disebut sepatu robek. Ini membuat Ruyan tidak bisa mengangkat kepala sama sekali di hadapan keluarga Lin. Juga membuatnya dihakimi oleh tetangga yang sudah dikenalnya sejak kecil. Menunjuk-nunjuk dan mengomentari. Semua ini, dia menanggungnya selama 5 tahun. Selama 5 tahun penuh. Pengalaman-pengalaman ini, bahkan seorang pria dewasa pun mungkin tidak bisa menahan. Apalagi seorang wanita. Jadi, ketika kalian tergerak oleh tindakan Ye Qiu, siapa yang pernah berpikir, apakah Ruyan mudah? Apakah Liu Ruyan tidak menderita selama 5 tahun ini? Setiap kata Lin Yu menghancurkan hati. Membuat semua orang terdiam. Kata-kata Lin Yu juga membuat perasaan Liu Ruyan sangat rumit. Kenangan masa lalu terulang kembali seperti tayangan ulang. Jelas muncul di benak. Liu Ruyan menggelengkan kepala. Berusaha menenangkan pikirannya. Baru kemudian membuka suara perlahan. Kak Chen, sudah tidak mungkin lagi. Liu Ruyan seumur hidup ini tidak ingin mencintai siapapun lagi. Tapi, Kak Chen, bagaimanapun juga, saya berterima kasih atas bimbingan Anda selama 4 tahun ini. Saya tidak tahu apa yang dilakukan Ye Qiu. Tapi, segala yang Anda lakukan, saya benar-benar melihatnya. Terima kasih. Kak Chen, saya mohon, beritahu saya. Di mana Ye Qiu sekarang? Segala sesuatu selama bertahun-tahun ini. Tidak mungkin hanya sebuah buku harian. Satu cerita kecil dari Anda dapat menyelesaikannya. Saya ingin bertanya langsung padanya. Saya ingin mendapatkan jawaban dari mulutnya sendiri. Chen Lu di sisi telepon tersenyum pahit. Tawa itu penuh dengan begitu banyak keputusasaan. Tuan Si, apakah Tuan Ye bisa hadir?